Cerita ini dibuat untuk nama Ji Boude dan Liu Ruyan agar tidak selalu didiskriminasi. Oke, kita masuk ke ceritanya. Calon istriku menyalahgunakan kondisi kupingku yang tuli untuk tidak mendengar apa-apa. Bahkan dengan tega menelepon di depanku dan secara tidak sengaja membocorkan rahasia dia sudah lama menikah dengan orang yang dulu selalu dia cintai. Dan bahkan rela membuatkan surat nikah palsu untuk menipu aku di masa depan. Namun dia sudah lupa bahwa dulu aku kehilangan pendengaran karena dia. Bahkan menghabiskan bertahun-tahun untuk menyelamatkan perusahaan keluarganya yang hampir bangkrut. Dan yang tidak pernah dia duga adalah, sebenarnya pendengarku sudah pulih lama sekali. Aku awalnya berencana memberitahukannya di hari pernikahan untuk memberinya kejutan, tapi sekarang sudah tidak perlu lagi. Aku segera membatalkan pernikahan dan mengajukan permohonan studi luar negeri. Hanya saja, tanpa dukunganku lagi, berapa lama lagi dia dan orang yang dia cintai bisa menikmati kehidupan yang nyaman. Pakaian berserakan di lantai. Bai Ningding memeluk leherku, sedikit tersenyum, lalu menggunakan bahasa isyarat. Dalam beberapa hari lagi kita akan menikah. Kau masih sangat terkendali ya, ucapku sambil melepas dasi, meraih pinggangnya dan mendekatinya, dengan senyum di bibirku saat menyangga tubuh orang di depanku. Aku yang biasanya sopan dan lembut, sekarang bertindak seperti serigala yang ganas, dengan telapak tangan yang lebar menjepit pinggang Bai Ningding agar dia tidak sedikit pun mundur. Saat Bai Ningding hampir mencapai klimaks, tiba-tiba telepon berbunyi dan mengganggu suasana mesra. Bai Ningding melihat tampilan panggilan dengan tatapan tidak sabar, sedikit bingung sebelum akhirnya menjawabnya. Bai Ningding, apakah kau salah makan obat? Suaranya sangat keras sehingga aku secara tidak sengaja melihat tampilan panggilan pemanggilnya adalah adik laki-laki Bai Ningding, Bai Zhao. Bai Ningding mengeluarkan kata umpatan sebelum menyela, apa yang sebenarnya terjadi? Bai Zhao bernapas berat seolah sedang mencoba menahan sesuatu. Dalam 3 hari lagi kau akan menikah dengan Ji Boude, tapi kau malah duluan menikah dengan Yi Tengcheng. Apakah kau sudah kehilangan akal? Karena kupingku dianggap tuli, Bai Ningding tidak sengaja membiarkan suara dari pembicara telepon terdengar jelas. Saat aku mendengar apa yang dikatakan Bai Zhao, aku sangat terkejut dan tidak percaya. Darahku seperti membeku dan aku menatap Bai Ningding dengan wajah pusing. Tahun-tahun lalu aku kehilangan pendengaran karena cedera tidak disengaja saat membantu Bai Ningding. Namun setelah perawatan yang lama sudah pulih. Hanya beberapa hari lagi kita akan melangsungkan pernikahan, dan aku awalnya berencana memberitahukan hal itu sebagai kejutan padanya. Tapi sekarang, Bai Ningding tidak menyadari ekspresi wajahku dan menyela dengan nada kesal. Ini adalah urusanku sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Bai Zhao berkata dengan tidak percaya. Apakah kau sudah lupa bahwa tahun lalu Yi Tengcheng sakit dan takut mati, memintamu untuk memberinya obat, yang akhirnya membuatmu terkena komplikasi seumur hidup? Ataukah kau lupa bahwa saat perusahaanmu dalam kesulitan, dia pergi ke luar negeri tanpa pernah melihat ke belakang? Bukankah dia sudah menyakitimu cukup parah? Cukup saja, Bai Ningding menyela dengan nada keras. Tahun lalu pasti ada alasan tersembunyi baginya. Sekarang dia akhirnya kembali, aku tidak akan melepaskannya. Jika aku tidak mengumumkan berita bahwa kami sudah menikah kepada keluarga Yi Tengcheng, posisinya akan sangat sulit dan pasti akan diperlakukan dengan buruk oleh keluarganya. Kau sudah mengatur segalanya untuk Yi Tengcheng. Tapi bagaimana dengan Ji Boude? Tahun lalu saat perusahaanmu hampir bangkrut dan akan disita asetnya hingga mencapai posisi sekarang. Semuanya karena bantuan dia. Bahkan kehilangan pendengaran pun karena kamu. Dia mencintaimu dengan tulus. Bagaimana bisa kau tega memperlakukannya seperti ini? Hati Bai Ningding tiba-tiba terasa sakit dan tenggorokannya terasa sesak. Cukup, aku akan mengatur semuanya dengan baik. Aku akan membuatkan surat nikah palsu untuknya sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan aku tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Jangan pernah membocorkan hal ini. Kalau tidak jangan salahkan aku akan menghadapi saudara kandungku sendiri. Bai Zhao tidak bisa berkata apa-apa. Bai Ningding langsung mematikan panggilan dan melemparkan ponselnya ke atas meja. Semangat sudah hilang. Bai Ningding dengan lelah mendorongku, lalu melihat ke arah diriku yang masih berpakaian. Aku menahan getaran tubuhku dan mencoba untuk berbicara, ingin memanggilnya kembali. Namun Bai Ningding melihat ke bawah ke layar ponselnya, lalu memberikan isyarat dengan tatapan yang sedikit tergesa-gesa. Tetap di sini dengan tenang dan tungguku kembali. Ada masalah dengan kontrak perusahaan, aku harus segera menangani itu. Aku tidak berbicara lagi dan hanya mengangguk. Aku melihat sosoknya pergi keluar tanpa sedikit pun rasa sayang, dan kehangatan yang baru saja terasa di dalam ruangan tiba-tiba menghilang. Hanya tersisa kesendirian yang menusuk hati. Saat aku mengingat semua yang baru saja ku dengar dan lihat, rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh hatiku. Bukannya masalah kontrak perusahaan apapun aku melihatnya dengan jelas. Pesan itu berasal dari Aceng, yang meminta Bai Ningding datang untuk membantunya keluar dari kesulitan. Ruangan yang luas. Hanya terdengar suara napasku sendiri di dalam kamar. Aku menutupi mata yang lembab karena air mata dengan lengan dan tenggelam dalam kenangan.
Saat Bai Ningbing masih menjadi sosok terkenal di sekolah, aku hanya seorang siswa biasa. Aku pernah dikenai pemerasan oleh preman di kelas. Aku mencoba melawan tapi malah mendapatkan pembalasan yang lebih kejam. Bahkan mereka mengancam akan menyakiti ayahku. Aku tidak punya pilihan lain selain menyerah. Namun setelah penghasilan ayahku menurun, aku tidak punya uang lagi untuk diberikan kepada mereka. Saat mereka menyeretku dan menjatuhkanku ke dinding, bahkan menghadapkan wajahku ke arah air panas, aku berpikir itu adalah akhir dariku sampai Bai Ningbing datang menyelamatkanku dan mengancam mereka agar tidak lagi menggangguku. Wanita cantik dengan tatapan dingin namun berharga itu membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun aku juga pernah mendengar tentang teman masa kecilnya, Yi Tengcheng, dan tahu bahwa Bai Ningbing mencintainya sangat dalam. Bahkan tahun lalu saat Yi Tengcheng sakit, hanya karena satu permintaan darinya, Bai Ningbing rela mengambil risiko yang membuatnya terkena komplikasi seumur hidup. Kemudian kesehatan Bai Ningbing menurun, dan saingan bisnis memanfaatkan kesempatan itu. Akhirnya perusahaan Bai Ningbing hampir bangkrut karena kesulitan perputaran dana. Tak lama setelah berita itu keluar, Yi Tengcheng langsung pergi ke luar negeri dan tidak pernah memberikan kabar lagi. Bai Ningbing sejak kecil bersekolah di sekolah asrama elit. Hubungan dengan keluarganya sangat renggang, sehingga tidak ada seorang pun yang mau membantunya saat itu. Aku yang baru saja bekerja di perusahaan tidak lama bersusah payah bergerak dari sini ke sana untuk membantunya menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Bahkan saat orang-orang penagih hutang datang ke perusahaan, aku melindunginya dan akhirnya terkena cedera di kepala yang membuatku tuli total. Bai Ningbing berhasil bangkit kembali, tapi aku menjadi penyandang disabilitas. Aku menjalani berbagai latihan pemulihan yang menyakitkan tapi tidak menunjukkan hasil apapun. Bai Ningbing merasa prihatin padaku, bahkan belajar bahasa isyarat secara khusus. Dia menggenggam tanganku, menunjuk ke dadanya dengan gerakan yang sangat tulus, menunjukkan bahwa dia akan selalu merawatku seumur hidup. Karena perbedaan status sosial yang besar, aku pernah merasa tidak aman, tapi Bai Ningbing selalu hanya ada untukku. Aku suka bunga peach, maka dia membuatkan sebuah pohon peach dari emas. Aku suka mengenakan merek kecil dari Spanyol, maka dia langsung memberikan aku saham di merek itu. Namun saat aku berpikir cinta kita akhirnya akan mendapatkan hasil yang indah, Bai Ningbing tanpa ragu memilih Yi Tengcheng. Jika begitu, maka aku tidak akan lagi memaksakan diri pada Bai Ningbing. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka sebuah percakapan pesan. Aku setuju untuk belajar di luar negeri dan melanjutkan pendidikan tinggi, dan tidak akan kembali dalam waktu 10 tahun. Tak lama setelah mengirim pesan itu, ponselku bergetar. Suara dari sisi lain berkata, akhirnya kamu mau bersetuju, anakku. Akhirnya kamu sadar juga, Bai Ningbing tidak cocok untukmu. Menurutku, kamu seharusnya pergi saat pendengarmu pulih pertama kali. Saat mendengar nama Bai Ningbing, aku mengingat kembali apa yang baru saja ku dengar. Meskipun sudah memutuskan untuk melepaskan, hatiku masih terasa seperti tersentil dan emosiku menjadi tidak terkendali. Aku menggenggam ponsel dengan erat dan berkata, baik ibu, tolong segera kelola semua prosedur studi luar negeriku ya. Saat itu, setelah bercerai, ibuku pergi ke luar negeri untuk berbisnis dan terlalu sibuk untuk bisa mengurusku. Setelah bisnisnya berhasil dan dia ingin memperbaiki hubungan kita dengan mengirimku ke luar negeri, aku sudah bersama Bai Ningbing. Saat itu ibuku sudah mengatur segala sesuatunya, bahkan membeli properti untukku di luar negeri, tapi aku tetap memilih tinggal untuk Sake Bai Ningbing. Setelah itu aku menjadi tuli, jadi hal itu tidak pernah lagi dibicarakan. Mendengar bahwa putranya sudah bisa mendengar lagi dan bahkan setuju untuk pergi ke luar negeri, ibuku menjawab, baik. Dalam waktu paling lama 10 hari, semuanya akan aku atur dengan baik. Aku mematikan panggilan dan mengeluarkan napas panjang. Saat itu, untuk mengubah keadaan perusahaan yang semakin parah dan mendapatkan aliran kas yang besar, Bai Ningbing menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu ia tidak boleh bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, bahkan tidak boleh keluar negeri sama sekali. Jadi aku merasa tenang begitu aku pergi. Semua hubungan dengan Bai Ningbing akan berakhir total, dan dia tidak akan pernah bisa menemukanku lagi. Setelah memastikan keputusanku, aku memutuskan untuk mulai mengemas barang-barangku. Karena akan pergi jauh, tentu saja aku harus membersihkan semua bekas keberadaanku dari rumah itu. Saat aku akan mulai mengemas, ponselku bergetar. Aku membukanya dan melihat sebuah postingan di media sosial, yang dilengkapi 2 foto. Di foto pertama, Bai Ningbing dengan wajah kemerahan bersandar pada dada seorang pria Yi Tengcheng dengan tatapan yang menyuruhi menatap kamera, dengan kedua tangan mereka saling menggenggam erat, dan di tangannya mereka memegang 2 buku dokumen berwarna merah. Wanita itu mengenakan gaun ekor ikan. Aku mengenalnya,
itu adalah gaun yang kubetulkan sendiri kemarin. Mereka tidak hanya mengizinkan foto untuk menunjukkan kasih sayang, bahkan mengambil foto dari depan dengan terbuka tanpa rasa malu. Sepertinya Bai Ningding sungguh memberikan kehormatan penuh pada Yi Tengcheng, bahkan lebih dari itu, selama aku bersama Bai Ningding, dia sangat tidak suka berfoto dan bahkan sangat tidak mau muncul di dalam kamera. Namun sekarang dia rela mengambil foto seperti itu dengan Yi Tengcheng. Aku tahu dengan jelas bahwa jika Bai Ningding benar-benar ingin menjaga kedua hubungan ini, dia tidak akan pernah mengizinkan Yi Tengcheng memposting foto itu. Tapi tetap saja dia membiarkannya diposting. Foto kedua menunjukkan sebuah mangkuk mie, dengan latar belakang Bai Ningding yang mengenakan celemek berdiri di depan kompor. Melihat foto kedua, aku tersenyum pahit. Tahun lalu saat Yi Tengcheng sakit, Bai Ningding hampir kehilangan nyawanya karena memberinya obat, dan setelah diselamatkan dia terkena komplikasi yang membuat tubuhnya tiba-tiba lemah dan tidak bisa berdiri tanpa peringatan. Aku bahkan harus datang ke 7 kali untuk meminta bantuan dari seorang ahli pengobatan yang tinggal terpencil. Akhirnya harus berlutut di tengah salju selama 2 jam agar dia mau membantu. Setelah itu perusahaan mulai membaik dan kesehatan Bai Ningding pulih, tapi aku sendiri justru mengalami kerusakan kesehatan dan terkena penyakit yang menetap. Meskipun begitu, aku tetap merasa prihatin pada Bai Ningding dan tidak pernah mengizinkannya memasak di dapur. Tapi sekarang, orang yang kubayangi dengan penuh cinta justru melakukan hal itu untuk orang lain. Aku sendiri memadamkan lilin ulang tahunku, kemudian menyimpan semua barang-barang pribadiku. Sedangkan semua barang yang kita miliki bersama dengan Bai Ningding kuhapuskan semuanya, cincin pasangan yang kita pesan bersama, pakaian pasangan yang dibuat khusus, boneka yang kita pilih bersama, album foto perjalanan kita berdua, bahkan lukisan yang aku buat dengan menggenggam tangan Bai Ningding dan menuliskan singkatan nama kita berdua di atasnya. Aku mengeluarkannya dari bingkainya dan membuangnya semuanya. Setelah menyelesaikan semua itu, baru saja Bai Ningding pulang larut malam. Melihatku sedang melukis sendirian di dalam kamar, sedikit ekspresi maaf muncul di wajahnya. Dia memberikan isyarat, "Maaf ya, Boude." Aku hanya mengangguk tanpa memberikan reaksi lebih jauh dan melanjutkan melukis. Sebenarnya aku bisa saja berbicara dan memberitahunya bahwa pendengarku sudah pulih, tapi aku merasa tidak perlu lagi. Setelah menjadi tuli, aku mulai menyukai melukis dan sikapku menjadi lebih tenang, jadi Bai Ningding tidak menganggap reaksiku yang terlalu datar itu aneh. Dia lalu duduk dan bersandar di dadaku dengan tatapan yang penuh kelembutan. "Bukankah aku sudah bilang agar kamu memperhatikan mata kamu? Kenapa seperti dulu saja, masih melukis larut malam?" Aku belum sempat menjawab ketika layar ponselku tiba-tiba menyala. Sudah pukul 12 malam tepatnya, dan pengingat kalender di ponselku muncul dengan pesan bahwa aku telah menyelesaikan hari ulang tahun yang bahagia. Saat melihatnya, wajah Bai Ningding tiba-tiba menjadi pucat dengan tatapan yang kaku, lalu dia bertanya dengan nada yang tidak alami, "Hari ini, ulang tahunmu ya?" Aku tetap tenang dan memberikan isyarat, "Aku tahu kamu sedang sibuk." Mendengarnya, ketegangan di wajah Bai Ningding mereda. Dia mencium dahiku dan memberikan isyarat, "Kita kan segera menikah. Aku sedang mempersiapkannya, jadi banyak acara makan bersama klien. Nanti setelah semua ini selesai, aku akan memberikanmu kompensasi yang baik. Sudah lama juga kamu tidak ikut reuni sekolah kan? Besok ayo ikut bareng aku." Aku tetap menunjukkan sikap yang tidak terlalu bersemangat dan mengangguk untuk menyetujuinya. Sebenarnya jika Bai Ningding benar-benar memperhatikan dekorasi kamar, dia pasti akan menyadari bahwa banyak hal yang berubah di dalamnya. Tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Yang disebut reuni sekolah pada dasarnya hanya kumpulan teman masa kecil Bai Ningding. "Kamu datang juga, Bing Bing." Suaranya sangat ramah dan membuatku merasa akrab. Aku berdiri di samping Bai Ningding dan melihat seorang pria berpakaian gaya datang menghampiri kami. Setelah menyapa, pandangan Yi Tengcheng tertuju padaku dan dia mengamatiku dari atas ke bawah. Yi Tengcheng tersenyum lalu memberikan isyarat, "Halo." Padahal di belakang layar dia telah berkali-kali mencoba menyakitiku, tapi sekarang dia berpura-pura baru saja bertemu denganku. Aku hanya menatapnya dengan wajah dingin. Yi Tengcheng kemudian menoleh ke Bai Ningding, "Teman-teman laki-laki ada di sana, tidak cocok kalau kamu ikut. Biarkan aku yang menemani dia saja." Bai Ningding mengangguk dan memberikan tatapan yang menyuruhku untuk bersenang-senang. Tindakan Yi Tengcheng terlihat masuk akal, jadi bahkan jika aku tidak mau, aku juga sulit untuk menolaknya. Yi Tengcheng menggenggam bahuku dan membawa aku naik tangga, lalu berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kita berdua, "Orang yang kubayar menemukan bahwa doktermu telah memberikan diagnosis pemulihan padamu. Aku tahu pendengarmu sudah pulih. Kamu menyembunyikannya dengan rapat hanya untuk berpura-pura cacat, agar Bing Bing merasa bersalah padamu dan kamu bisa terus tinggal bersamanya kan? Pikiranmu benar-benar licik sekali." Suaranya semakin kejam di akhir kalimatnya. Hatiku tiba-tiba berdebar kencang dan aku bertanya, "Apa yang kamu mau lakukan?" Baru saja aku menyelesaikan pertanyaan itu, aku melihat Yi Tengcheng dengan sengaja tergelincir dan jatuh dari tangga. Aku secara refleks mengambil tangannya untuk menahannya sambil berseru dengan suara keras,
Semua orang langsung menoleh ke arah kami. Bai Ningding yang baru saja sedang berbicara bisnis, melihat Yi Tengcheng jatuh dari tangga, kepalanya dengan keras menabrak landasan dan pergelangannya terluka dalam dengan darah yang terus mengalir. Sedangkan aku berdiri di atas tangga dengan tangan yang masih terulurkan, yang dari kejauhan terlihat seperti aku yang menyebabkan semua ini. Aceng. Pupil Bai Ningding mengecil karena kaget, dia mengangkat roknya dan berlari kecil mendekat, kemudian berlutut setengah untuk membantunya dengan penuh perhatian. Melihat Yi Tengcheng yang kepalanya penuh darah, tangan Bai Ningding sedikit menggigil tak terkendali. Yi Tengcheng menunjuk padaku dan berkata, aku secara tidak sengaja mengetahui bahwa pendengaran Boude sudah pulih, jadi ingin bertanya seberapa jauh pemulihannya. Tapi saat dia tahu rahasianya sudah terbongkar, dia tiba-tiba berubah wajah dan mendorongku ke bawah. Sebelum mendorongku, dia bahkan berkata kalau kamu tidak akan merasa bersalah padanya lagi kalau tahu pendengarnya sudah baik, dan bilang kehadiranku membuat posisinya terancam. Mendengarnya, wajah Bai Ningding menjadi serius dan kemudian menoleh padaku dengan suara yang tenang namun penuh rasa dingin. Apakah benar seperti itu? Aku melihat sosoknya yang biasanya memiliki tatapan lembut dan tidak pernah menunjukkan sikap sombong padaku. Tapi sekarang dia seperti sedang mengepungku dan semua ini hanya untuk Yi Tengcheng. Tuduhan yang tidak benar dan sikap meragukan dari Bai Ningding membuat hatiku terasa sesak dan sakit seperti ditusuk pisau. Aku menggelengkan kepala dan berkata, bukannya aku. Tangan Bai Ningding yang sedang memeluk Yi Tengcheng sedikit berhenti sejenak, dengan wajah yang semakin menyeramkan dan dingin. Pendengarmu memang sudah pulih ya? Yi Tengcheng dibawa ke rumah sakit, dan karena aku dianggap sebagai tersangka, aku juga mengikutinya. Tak lama kemudian Yi Tengcheng keluar dari ruang perawatan dan berkata, aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku tahu Boude sudah tuli terlalu lama sehingga memiliki bayangan hati. Jadi aku tidak akan menyalahkannya kali ini. Yi Tengcheng berusaha untuk duduk dan ingin menggenggam tanganku, membuat luka di pergelangannya yang baru saja dibalut kembali mulai mengeluarkan darah lagi. Aku menarik sudut bibirku dengan rasa pahit dan belum sempat berbicara, ketika Bai Ningding dengan tegas menekannya kembali ke tempat tidur. Dokter baru saja bilang kamu harus beristirahat dengan baik, jangan bergerak sembarangan. Yi Tengcheng tersenyum dan berkata, aku seorang pria dewasa, tidak sesusah itu kok. Bai Ningding tidak menjawab dan mengalihkan pandangannya padaku dengan suara yang tiba-tiba keras. Kapan pendengarmu pulih? Hatiku terasa terkejut dan berhenti sejenak sebelum aku menjawab, kemarin. Aku secara tidak sengaja menyadari bahwa aku bisa mendengar sebagian suara lagi. Bibir alis Bai Ningding mengerut, namun jelas terlihat dia merasa lega. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau pendengarmu sudah pulih? Aku tersenyum pahit, ada apa yang perlu dikatakan? Kalau ku bilang, apakah kamu akan mempercayakanku? Aku ingin bertanya apa hubunganmu dengan Yi Tengcheng, tapi apakah kamu akan memberitahuku? Saat aku melihatnya, wajahku penuh dengan rasa sindiran pada diriku sendiri. Apa yang harus ku bilang? Minta tahu mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Atau katakan bahwa kamu sementara bersamanya, padahal sudah menikah dengan Yi Tengcheng dan bahkan berencana membuat surat nikah palsu untuk menipuku. Hargaku sudah diinjak-injak di tanah. Tidak perlu lagi mendengar penjelasan yang hanya akan menyakitkan hati. Melihatku yang tidak mau berkompromi, Bai Ningding mengerutkan dahinya, lalu melihat luka Yi Tengcheng dengan wajah yang semakin dingin. Jadi kamu mendorong Aceng dari tangga hanya karena itu. Saat itu seorang perawat datang dan berkata, lukanya cukup dalam. Meskipun dia sudah sadarkan diri, karena pernah sakit parah sebelumnya, sistem pembekuan darahnya bermasalah. Rumah sakit menyarankan untuk melakukan transfusi darah. Stok darah golongan O di gudang darah sudah tidak cukup. Apakah ada di antara kalian yang memiliki golongan darah O dan bersedia menyumbangkan darah? Mendengarnya, Yi Tengcheng seolah tidak sengaja berkata, aku ingat Boude punya golongan darah O. Bai Ningding kemudian menaruh tangannya di bahuku dan menatapku dengan erat. Hari ini Aceng jatuh dari tangga, kamu benar-benar tidak ada yang ingin katakan padaku. Ucapan itu penuh dengan keraguan, pemeriksaan, dan juga perlindungan terhadap Yi Tengcheng. Hatiku terasa sakit dan aku menyapu tangannya dengan kasar, berkata dengan wajah tenang, aku sudah bilang, dia jatuh bukan karena aku. Bahkan sampai saat ini kamu masih tidak mau meminta maaf sedikit pun. Bai Ningding mengurutkan dahinya seolah sangat lelah, kemudian melihat ke arah perawat dan berkata, bawalah dia untuk menyumbangkan darah. Dia punya golongan darah O, bisa menyumbang. Siapa yang melakukan kesalahan harus membayar untuknya. Mataku mulai terasa panas dan aku dibawa pergi oleh tim medis. Ketika aku sadarkan diri, aku melihat wanita yang selalu terlihat megah dan terawat itu sedang berjongkok di sisi ranjangku dengan mata merah dan berkaca-kaca, seperti melihat anugerah dari langit sambil berkata dengan suara menggigil, aku kira Tuhan akan mengambilmu juga dariku. Sejak saat itu, aku didiagnosis mengalami kekurangan darah dan anemia. Bahkan karena kurangnya nutrisi dalam waktu lama, sistem pembentukan darahku bermasalah. Bai Ningding sangat khawatir dan selalu memeriksa apa yang kumakan. Tapi sekarang, dia yang secara langsung menyuruhku menyumbangkan darah. Jarum suntik yang dingin menusuk pembuluh darahku, dan melihat kantong darah yang perlahan terisi penuh. Aku tersenyum dengan rasa pahit.
Aku akhirnya tidak bisa menyamai Yi Tengcheng. Semua ini aku lakukan untuk membayar utang budi karena dia pernah menyelamatkanku dulu. Sekarang aku tidak lagi berhutang padanya. Sementara itu, Bai Ningding yang menemani di ruang perawatan sedang mengupas apel untuk Yi Tengcheng. Setiap kali mengingat tatapanku sebelum pergi, hatinya terasa seperti tersumbat. Melihat ekspresi Bai Ningding, Yi Tengcheng merasa sedikit bangga yang muncul dalam pandangannya. Kemudian dia menggenggam tangan Bai Ningding. Ding, kalau aku meninggalkan bekas luka, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Bai Ningding sedikit terdiam, lalu melihatnya dan berkata, aku akan mencari obat terbaik untukmu, jangan khawatir, tidak akan ada bekas luka. Kulit apel yang terkelupas tampak merah seperti darah. Bai Ningding lagi-lagi terpikir wajahku dengan keadaan yang tidak fokus. Nona Bai, Tuan sepertinya pingsan, teriak perawat dari luar kamar. Pisau yang digenggam Bai Ningding langsung jatuh ke lantai, dia berlari cepat keluar kamar dan melihat aku yang terpeleset di atas meja dengan wajah sangat pucat. Pandanganku kabur dan ketika melihat wajah Bai Ningding, aku berusaha mengeluarkan senyum lemah. Apakah darah yang banyak ini cukup untuk membuat orang yang kamu cintai bahagia? Bai Ningding mendekat dan menopang kepalaku dengan wajah yang sangat gelap, kemudian menatap diriku yang berada di pelukannya dengan suara penuh kegelisahan dan rasa malu yang tertahan. Aku sudah setuju untuk menikah denganmu. Bukankah itu cukup untuk memberimu rasa aman? Aku dan Aceng sudah tumbuh besar bersama. Sekarang dia kembali jadi aku hanya perlu merawatnya lebih banyak. Kamu bahkan tega bersikap seenaknya hingga tidak mau memberitahuku kalau pendengarmu sudah pulih. Kata-katanya sangat mulus dan benar, seolah-olah kalau aku tidak mendengar percakapan itu waktu itu, aku akan terus diperdayakan saja. Bai Ningding kemudian mengatur pengiriman darah dari rumah sakit lain dan memesan suplemen yang harus kutelan semua. Aku duduk di atas ranjang dan melihat Bai Ningding yang selama beberapa hari terakhir tidak pernah ada di sisiku, kini dengan serius mengambil obat untukku sangat mirip dengan waktu ketika aku sakit dulu. Dia menggenggam tanganku dengan mata merah karena tidak tidur sambil memintaku untuk tidak pergi darinya. Rasa tidak nyaman dan kekeliruan menyebar di hatiku. Aku membuka mulut untuk berbicara dan sebelum kesadaranku hilang, sebenarnya aku ingin bertanya satu hal yang sebenarnya, di hatimu, aku sebenarnya apa? Sebelum aku bisa mengucapkannya, ponselku dan ponsel Bai Ningding bersamaan bergetar. Bai Ningding mengambil bajunya dan keluar dengan tergesa-gesa, istirahat dengan baik ya, aku harus menangani sesuatu dulu. Dia pergi dengan cepat, tidak melihat ekspresi wajahku dan juga tidak melihat pesan yang muncul sebentar di layar ponselku. Harap konfirmasikan jadwal. 5 hari lagi akan terbang ke luar negeri untuk studi. Layar ponsel menyala, aku mengambilnya dan merasakan cairan dingin masuk ke pembuluh darahku. Aku tersenyum dengan rasa pahit sambil melihat sosok Bai Ningding yang tanpa ragu berbalik dan pergi, kemudian tanpa ragu mengklik konfirmasi jadwal. Semua ini akhirnya bisa berakhir. Pemberian cairan berjalan cepat. Aku menyandarkan diri pada meja pendaftaran yang dingin saat mengurus prosedur pulang dari rumah sakit. Aku tidak ingin bertemu Yi Tengcheng, bahkan juga tidak ingin memberitahu Bai Ningding tentang ini. Wajahmu sangat pucat ya. Yi Tengcheng yang juga baru saja mengurus prosedur pulang berbalik arah dan melihatku sambil memutar lengannya. Dia melihat bagian belakang tanganku yang kebiruan dan menyuruhi, lain kali jangan terlalu gegabah mendorongku lagi. Lagi pula kalau aku terluka, Dingding hanya akan lebih prihatin padaku. Kalau begitu aku sungguh senang untukmu ya, jawabku dengan tatapan seperti melihat badut sirkus, tanpa ada emosi sama sekali. Yi Tengcheng merasa tersinggung karena jawabanku yang tidak menyenangkan. Wajahnya sedikit memerah karena marah. Bai Ningding baru saja keluar dari ruangan dokter. Dia melihat wajahku yang sangat pucat dan alisnya sedikit mengerut. Aku antar kamu pulang. Tidak usah, tolakku dengan tegas, tidak peduli jika wajah Bai Ningding mulai tampak semakin gelap. Aku harus pulang mempersiapkan pameran karyaku. Jadi tidak ada waktu untuk bermain-main dengan Yi Tengcheng. Selama bertahun-tahun ini aku telah membuat banyak karya dan sudah mengirimkannya untuk perlombaan. Karena aku segera akan pergi ke luar negeri, memiliki beberapa penghargaan yang bisa dibanggakan akan membantu aku untuk menetap di sana. Namun Yi Tengcheng tiba-tiba tertawa. Kau maksudkan pameran bersama desainer baru berbakat itu kan? Dingding juga telah mendaftarkanku. Bahkan dia yang membantu mengirimkan semua berkasnya. Hatiku terasa sesak dan seperti tiba-tiba diperas erat. Ketika aku masih tuli, aku kembali belajar desain yang pernah kulakukan dulu dan selalu berbagi hasil gambarku dengan Bai Ningding. Tapi dia hanya pernah berkata jangan terlalu melelahkan dirimu dan selalu menunjukkan sikap yang tidak terlalu peduli. Aku kira Bai Ningding tidak tertarik dengan hal-hal berkaitan dengan desain. Tapi ternyata bukan karena tidak tertarik hanya saja yang menjadi perhatiannya bukan aku. Di sisi sana Yi Tengcheng dengan sombong membuka kumpulan karya di akun belakang layar. Saat aku melihatnya dari sudut mata, aku tiba-tiba menggenggam pergelangannya dengan suara yang menggigil, dari mana kamu dapatkan semua karya yang kamu kirimkan ini? Karya-karya Yi Tengcheng itu sama persis dengan karyaku sendiri.
Yi Tengcheng langsung melihat ke arah Bai Ningding dengan tatapan meminta tolong. Wajahku menjadi sangat pucat dan mataku bergetar. Aku tanya sekali lagi. Bai Ningding tiba-tiba masuk di antara kita dan menggenggam pergelanganku dengan telapak tangan yang lebih dingin dari ubin lantai rumah sakit, membuat buku jariku menjadi pucat. Boude, kamu sudah terlalu jauh. Sekadar beberapa gambar saja. Aceng baru saja kembali dari luar negeri. Dia berasal dari keluarga terhormat dan membutuhkan pameran ini untuk menetap di industri ini. Apa maksudmu dengan terlalu jauh dan hanya beberapa gambar? Itu adalah hasil kerja keras dan darahku. Suaraku terdengar menggigil saat aku berbicara. Tentu saja, karya-karyaku disimpan di flash disk di rumah. Jika Yi Tengcheng bisa mendapatkannya, pasti dengan izin Bai Ningding. Aku pernah berlama-lama di sofa untuk melukis gambar-gambar itu, menghabiskan satu malam demi lain. Setiap kali Bai Ningding akan memelukku dan berkata jangan begadang terlalu larut. Tapi semua perhatian itu lenyap begitu saja ketika ada Yi Tengcheng. Yi Tengcheng muncul dari belakang Bai Ningding dengan sebagian wajahnya terlihat, berkata dengan tidak peduli, pendengarmu sudah pulih kan? Nanti Bingbing bisa saja memberikanmu posisi apa saja di perusahaan. Lagi pula barang-barang ini tidak terlalu penting bagimu. Jadi lebih baik aku yang menggunakannya agar tidak terbuang sia-sia. Aku melihat Yi Tengcheng yang menunjukkan wajah tidak bersalah, membuatku menggigil karena marah dan wajahku yang sudah lemah menjadi lebih pucat. Saat itu ponselku bergetar dan notifikasi email muncul. Aku melihat ke bawah dan kata-kata karya terpilih ditolak muncul jelas di pandanganku. Aku menggenggam ponsel dengan tangan yang menggigil dan melihat ke arah Bai Ningding. Bai Ningding mengerutkan dahinya dan ingin menarik tanganku. Tapi aku mundur setengah langkah. Haruskah kita membuat keadaan menjadi sangat buruk seperti ini? Bai Ningding mengeluarkan hembusan napas seolah telah membuat konsepsi besar. Ketika kamu melukisnya dulu kan hanya sekadar hobi semata, jadi sekarang membantunya juga bisa dianggap sebagai cara untuk meminta maaf karena telah mendorongnya dari tangga. Apalagi dia sudah setuju untuk mencantumkan nama kamu berdua sebagai pembuatnya. Melihat tatapanku yang menolak, dia dengan kesal mengurutkan dahinya, cukup saja, jangan lagi membuat masalah. Aku akan membayar denda untukmu. Kamu bisa saja menentukan sendiri jumlahnya. Aku tiba-tiba tertawa dengan mata yang kemerahan karena air mata, berkata dengan nada menyindir, aku bisa menentukan jumlahnya ya, Bai Ningding. Dengan berapa banyak uang kamu akan membeli hasil kerja keras dan cintaku untuk karya itu? Bai Ningding mulai merasa kesal, menarik Yi Tengcheng dan menutupinya dengan tubuhnya, lalu mengurutkan dahinya, emosimu terlalu tinggi sekarang, kamu tidak bisa berpikir jernih. Kita akan bicara lagi setelah kamu tenang. Setelah itu dia langsung berbalik dan pergi, seolah tidak ada hubungan dengan sosoknya yang baru saja menjaga aku di sisi ranjang beberapa saat yang lalu. Seolah orang yang takut aku pergi adalah orang lain sama sekali. Aku berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Setelah itu aku menjadi lebih pendiam, dan Bai Ningding juga menyadarinya. Aku tahu kamu selalu mencari lukisan dari pelukis Spanyol itu. Sekarang ada di lelang malam ini, aku akan membawamu pergi. Ini jadi hadiah untukmu ya, ujar Bai Ningding dengan tatapan lembut. Suara seperti sedang menenangkan sekaligus meminta izin. Padahal aku pernah melihat sisi lembutnya seperti ini saat kita bersama. Tapi sekarang hatiku terasa seperti dituangi air panas dan terbakar. Aku tahu Bai Ningding melakukan ini untuk membujukku demi Yi Tengcheng. Padahal di luar dia selalu menunjukkan sikap yang megah dan terhormat. Bahkan ketika perusahaan hampir bangkrut dulu dia tidak pernah seperti ini. Dia belum pernah melakukan hal seperti ini untuk aku sebelumnya. Aku menggosok sudut mataku dan menjawab dengan lembut, baiklah. Kalau dia mau memberi kompensasi, aku akan menerimanya dengan baik. Kalau tidak bisa mendapatkan orangnya, setidaknya aku harus mendapatkan uangnya. Baru saja turun tangga, aku melihat Yi Tengcheng menggenggam lengan Bai Ningding. Ding, aku juga sudah lama tidak pergi ke lelang. Ayo kita pergi bersama aja. Aku melihatnya dengan tatapan dingin dan berkata, kamu pergi sana untuk apa? Matanya langsung menjadi kemerahan dan berkata, Bing, bukankah Boude masih menyimpan dendam tentang peristiwa sebelumnya dan tidak suka padaku? Bai Ningding menepuk bahunya untuk menenangkannya. Boude bukan orang yang kecil hati kok. Aku benar-benar tidak ingin melihat wajah Yi Tengcheng lagi. Kalau kalian mau pergi silakan saja, aku tidak ikut. Bai Ningding melihat aku akan pergi dan segera berkata, aku mendengar lukisan yang kamu cari hanya ada satu ini. Kalau terlewatkan tidak akan ada lagi. Aku sedikit berhenti dan akhirnya berbalik untuk naik ke dalam mobil. Karya-karyaku sudah hilang, dan aku mendengar profesor yang akan membimbingku juga menyukai karya pelukis ini. Kalau bisa menyenangkannya, mungkin bisa mengembalikan sebagian kerugianku. Bai Ningding ingin menyesuaikan bajuku dengan membungkuk. Tapi aku dengan licik menghindarinya. Tidak usah, aku tidak terbiasa. Yi Tengcheng sedikit mengerutkan bibir dan menggenggam tangannya dengan erat. Baru saja mau berkata apa ketika suara juru lelang tiba-tiba terdengar. Lukisan ini adalah karya klasik dari pelukis Spanyol Diva, dengan harga awal 20 juta yuan. Bai Ningding melihatku lalu mengangkat papan penawaran dan langsung memenangkan lelang dengan tegas.
Aku tahu kamu masih marah tentang peristiwa sebelumnya, memang aku kurang tepat dalam menangani hal itu, katanya. Aku tetap tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Bai Ningbing mengeluarkan hembusan napas dengan wajah penuh ketidakberdayaan, lalu berbicara dengan suara yang hanya bisa kita dua dengar. Kita kan sudah hampir menikah, jangan lagi bersikap seperti anak kecil ya. Mendengar kalimat itu, aku mengangkat kepalaku dan menekan senyum pahit di bibirku. Menikah? Maksudmu dengan surat nikah palsu yang dibeli dengan uang kan? Dia tampak canggung seolah takut orang yang dia cintai mendengarnya. Seorang pramugari dengan sopan membawa berkas ke dalam ruangan VIP dan berkata, "Tuan, mohon tanda tangani namamu." Karena banyak orang yang membeli untuk orang tersayang secara tidak langsung, jadi nama yang ditandatangani akan menjadi pemilik resmi barang tersebut. Bai Ningbing mengambil pulpen dan siap menuliskan namaku. Tapi Tenceng tiba-tiba mengangkat tangannya. "Tunggu dulu Bingbing, lukisan ini lebih baik diberikan padaku saja." Yi Tengcheng menatap Bai Ningbing. Aku melihatnya dengan wajah dingin dan berkata, "Lukisan ini adalah untukku, kenapa harus memberikannya padamu? Aku baru saja kembali ke negeri ini dan perlu beradaptasi lagi dengan lingkaran sosial. Lukisan ini akan menjadi alat yang bagus untuk membuka jalan bagiku," ujar Yi Tengcheng dengan tatapan licik dan suara yang lembut. Meskipun dia menjawabku, matanya jelas tertuju pada Bai Ningbing. Bai Ningbing sedikit ragu, dan Yi Tengcheng berkata dengan wajah penuh kesedihan, "Kau masih ingat kan Bingbing, tahun lalu sebelum aku pergi berobat, kamu berkata padaku bahwa kalau aku bisa hidup dan kembali, kamu akan memenuhi semua permintaanku yang bisa kamu penuhi. Selain itu," Yi Tengcheng melihat ke arahku dan melanjutkan, "Bude, kalau kamu punya lukisan ini hanya akan menyimpannya saja. Meski kamu bekerja di bidang desain, nanti tinggal minta Bingbing untuk memberikanmu pekerjaan saja kan? Tak ada yang akan menyakiti kamu hanya karena kamu pernah tuli. Daripada kamu memilikinya, aku memang lebih membutuhkan lukisan ini. Bingbing, kau tahu keadaanku sekarang, hanya kamu yang bisa membantuku." Yi Tengcheng terus menyebut kata tuli, membuatku marah namun malah tertawa. "Kamu benar-benar..." Sebelum aku menyelesaikan kalimat, Bai Ningbing yang terdiam tiba-tiba berbicara, "Bude, berikan saja lukisan ini padanya. Aku akan belikan yang lain untukmu." Aku terpaku beberapa saat seolah tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Apa yang kamu katakan?" Bai Ningbing terdiam sebentar, dengan tatapan yang sedikit penuh rasa bersalah tapi lebih banyak menunjukkan keteguhan. "Keadaan Aceng setelah kembali tidak baik. Daripada kamu menyimpannya saja, memang lebih berharga kalau diberikan padanya. Bude, kamu harus berpikir untuk kebaikan bersama." "Apa maksudmu dengan berpikir untuk kebaikan bersama? Bukankah kamu sendiri yang berjanji akan membawaku ke lelang ini? Dan kamu tahu betul aku sudah mencari lukisan ini selama berapa lama?" Yi Tengcheng berdiri di belakang Bai Ningbing di sudut yang tersembunyi, dengan wajah yang penuh kesenangan dan menyuruhi tanpa ada yang menyembunyikannya. Bai Ningbing mencoba menenangkanku, "Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu kompensasi yang baik." Aku menyapu tangannya dengan kasar dan tubuhku menggigil karena marah. "Bai Ningbing, apakah kamu menganggap aku sangat murahan? Seperti anjing yang terus-menerus dipermainkan saja?" Melihatku yang sangat putus asa, Bai Ningbing secara refleks ingin menjulurkan tangannya untuk membantuku. Ketika seorang pramugari datang dan berkata, "Nona, nama sudah ditandatangani. Sekarang kamu bisa mengambil lukisannya." Langkah Bai Ningbing yang akan mendekat berhenti. Lalu dia berkata, "Aku akan mengambil lukisannya sekarang, tunggulah aku di sini. Kalau ada yang kamu suka bisa langsung menawarinya saja. Aku akan membayar untukmu nanti." Ruangan VIP segera kosong. Aku keluar dari rumah lelang dengan keadaan bingung dan tidak beraturan. Hujan deras mulai turun dari langit. Aku tidak tahu apakah yang menetes di wajahku adalah air hujan atau air mata. Aku keluar dari kamar mandi dengan keadaan lelah dan mendengar suara kunci pintu yang berputar. Saat aku mengangkat kepala, aku melihat Yi Tengcheng yang muncul dari belakang Bai Ningbing dengan sebagian wajahnya terlihat. "Bude, luar hujannya sangat deras sekali. Bingbing bilang aku bisa tinggal semalam di sini," katanya. Aku menatapnya dengan wajah tanpa emosi. "Silakan saja, tidak masalah. Aku akan segera pergi jauh, jadi Yi Tengcheng bisa tinggal di mana saja dia mau." Bai Ningbing melemparkan kunci mobil ke atas lemari di depan pintu dan berkata, "Kenapa kamu pergi dulu tanpa menungguku?" Suara benturan logam membuatku melihat ke arahnya. "Ada apa yang perlu ditunggu? Bukankah kamu sendiri yang tidak menghargai janjimu padaku?" Bai Ningbing mengerutkan dahinya. "Aku sudah bilang akan belikan yang lain untukmu. Bisakah kamu berhenti terus mengulang hal yang sama?" Aku dengan tegas menyapu tangannya dan berkata, "Dia jatuh sendiri dari tangga, tapi kamu bilang aku yang mendorongnya. Kamu berikan karya-karyaku padanya, lalu bilang aku tidak menghargai baikmu. Kamu berjanji akan memberiku lukisan itu tapi kemudian berikan padanya, dan bilang aku yang membuat masalah." Aku tertawa dan melanjutkan, "Apakah benar aku yang membuat masalah? Atau hatimu memang selalu condong padanya dan kamu selalu berdiri di sisinya sejak awal?" Bai Ningbing terdiam sejenak tidak bisa berkata apa-apa. Yi Tengcheng melihatnya dengan wajah penuh kesedihan dan menuduhku, "Ji Bude, kamu sudah terlalu jauh.
Bukankah kamu lupa siapa yang merawatmu ketika kamu tuli? Dengan latar belakangmu, kalau bukan karena Bingbing, kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke pintu rumah lelang sekalipun. Berapa banyak dia telah berkorban untukmu? Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Sambil berbicara, entah karena tidak bisa berdiri dengan stabil atau sengaja, tangannya terdorong ke belakang dan menyentuh foto aku bersama ayahku, yang kemudian pecah berkeping-keping di lantai. Yi Tengcheng mundur dan bahkan menginjakinya dengan kakinya. Aku tidak sengaja, katanya sambil melihatku. Meskipun dia bilang minta maaf, matanya penuh dengan rasa menyuruhi. Aku jongkok melihat bekas tapak kaki di wajah ayahku pada foto itu. Aku tidak ingin menyimpan foto penting ini ke dalam koper yang akan jauh dari pandangan mata begitu cepat, tapi ternyata hal itu tidak bisa dihindari. Keluargaku bukan rahasia, jadi Tengcheng pasti tahu apa arti foto ini bagiku. Dia melakukannya secara sengaja. Amarah membara di dadaku, tubuhku menggigil dan aku mengangkat tinjunya dengan keras. Suara benturan yang jelas terdengar memecah keheningan di ruang tamu. Bai Ningbing segera menopang Yi Tengcheng yang memegang kepalanya dan hampir tidak bisa berdiri, lalu berteriak padaku, "Apa yang kamu lakukan?" Wajah Yi Tengcheng tiba-tiba menjadi sangat dingin, dia menarikku dan mendorongku dengan keras. Aku terpeleset dan menabrak lemari minuman. Tubuhku terhuyung ke belakang dan bagian belakang kepalaku tepat mengenai sudut meja. Semua ini terjadi di luar pandangan Bai Ningbing terpisah oleh setengah bagian lemari. Dia hanya melihat aku memukul Yi Tengcheng lalu tiba-tiba terpeleset. Yi Tengcheng menarik Bai Ningbing yang ingin melihat kondisiku dan berkata, "Bingbing, kepalaku sangat sakit." Aku merasa kepalaku seperti akan pecah dan melihat dengan kabur Bai Ningbing mendekat. Tapi sosoknya melintas tepat di ujung jariku dan menopang Yi Tengcheng dengan stabil. "Jiba udah, kamu sudah terlalu jauh." Wajah Bai Ningbing sangat serius dengan suara yang dingin seperti es. "Karena aku mencintaimu terlalu banyak, membuatmu tidak tahu batasan. Diamkan dirimu dan renungkanlah kesalahanmu." Dia membimbing Yi Tengcheng keluar tanpa melihatku lagi sama sekali. Darah hangat mengalir menuruni leherku, aku menggigil saat menekan nomor darurat ke-120. Cahaya lampu di ruang gawat darurat malam itu sangat menyilaukan hingga membuat mata tidak bisa terbuka lebar. Aku menyentuh perban di kepalaku yang masih terasa sakit seperti terbakar oleh alkohol. Aku membuka media sosial dan melihat postingan Yi Tengcheng dengan caption, "Bingbing sangat prihatin padaku hingga tidak bisa tidur sepanjang malam." Di foto itu terlihat wajah samping Bai Ningbing yang sedang menyeka obat pada wajah Yi Tengcheng. Wajahnya tumpang tindih dengan pesan dulu ketika dia membelah jeruk untukku di rumah sakit. Aku tertawa dan akhirnya merasa lega. Barang yang bukan milikku tidak akan pernah menjadi milikku walau aku mencoba menahannya dengan keras. Aku berbaring di rumah sakit selama 3 hari. Selama itu postingan Yi Tengcheng terus muncul, tapi aku tidak menerima satu pesan pun dari siapapun. Aku dengan tenang memberikan suka pada setiap postingannya. Setelah 3 hari aku pulang dari rumah sakit, itu juga menjadi hari terakhir sebelum aku pergi. Aku mencetak semua pesan berisi rayuan dan ancaman dari Yi Tengcheng yang dikirimkan melalui pesan multimedia, lalu membeli 2 buah surat nikah palsu secara daring. Aku menaruh semuanya di tempat yang paling mencolok di ruang kerja Bai Ningbing. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi aku tahu Bai Ningbing pasti akan mengerti maksudku. Baru saja memasuki bandara, pesan dari Bai Ningbing muncul. "Minta maaf pada Aceng, aku akan mempertimbangkan untuk memberikanmu kesempatan untuk memperbaiki diri." Kesempatan? Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak menjawab dan langsung memblokir nomornya, lalu mencabut kartu SIM dan membuangnya ke dalam tong sampah. Suara siaran untuk naik pesawat terdengar, dan pada detik terakhir sebelum pintu pesawat ditutup, aku melihat ke arah kejauhan dengan satu pemikiran di hati, yaitu, "Bai Ningbing, kita tidak akan pernah bertemu lagi." Bai Ningbing berkali-kali membuka layar ponselnya, tapi percakapan yang disematkan di bagian atas aplikasi pesan tetap tidak ada balasan sama sekali. Sejak kemarin hingga sekarang, di layarnya hanya ada pesan yang dia kirimkan saja. Hal ini sangat tidak biasa, dan rasa tidak nyaman mulai menyebar di hatinya. Suara Yi Tengcheng terdengar dengan jelas, "Bisakah kamu datang menemani aku malam ini?" Mendengarnya, Bai Ningbing sedikit menjadi gugup. "Sekarang, kalau kamu sedang sibuk tidak apa-apa kok," Yi Tengcheng berkata sambil tiba-tiba batuk hebat. "Lukisan dari jatuh itu belum sembuh total, aku hanya merasa sedikit tidak enak badan saja. Aku akan datang sekarang. Jaga dirimu dan jangan sampai terkena hawa dingin ya." Bai Ningbing tidak lagi ragu dan langsung menghidupkan mesin mobilnya. Saat membuka pintu, dia langsung diterima dengan pelukan erat. Ketika mengangkat kepala, Bai Ningbing baru menyadari bahwa orang di depannya berpakaian terbuka. Yi Tengcheng tidak mengenakan baju atas, memperlihatkan garis tubuhnya yang menarik. Yi Tengcheng mengangkatnya dan berkata, "Bingbing, aku sudah menunggumu lama, akhirnya kamu datang juga." Wajah Bai Ningbing sedikit memerah karena kagum, tangannya secara tidak sengaja menggenggam erat. "Aku sudah datang kan?" Yi Tengcheng menunduk untuk menyembunyikan senyumnya. Dia telah mendapatkan obat dari tempat tidak jelas.
Meskipun Bai Ningding sering mengunjunginya, dia tidak pernah tinggal semalam di sana. Setelah malam ini berlalu, status mereka sebagai pasangan akan menjadi pasti, dan dia ingin melihat bagaimana Ji Boude yang dianggapnya seperti badut bisa mengalahkannya. Aroma lilin aromaterapi memenuhi ruangan. Yi Tengcheng mengangkatnya dan meletakkannya di atas ranjang. Bagian dada Bai Ningding sedikit terlihat, dan ketika dia ingin menggenggam Yi Tengcheng, tangannya tiba-tiba membeku. Yi Tengcheng mengikuti pandangan matanya dan wajahnya langsung berubah serius. Di layar komputer terlihat karya-karya yang dia klaim sebagai miliknya. Pada waktu itu, selain melakukan latihan pemulihan pendengaran, aku selalu menunggu Bai Ningding pulang. Karena tidak bisa mendengar, aku kehilangan kesempatan bersosialisasi dan hanya bisa duduk di sofa untuk melukis. Bai Ningding suka memelukku dari belakang, bersandar pada tubuhku sambil melihatku bekerja. Aku tidak suka menuliskan namaku, jadi selalu menggambar sebuah bunga di bawah setiap lukisan sebagai pengganti nama. Karena sering melihatnya, dia pun mengingat bentuk bunga itu. Dan sekarang, bunga itu sedang menghadap mereka berdua. Dalam sekejap, Bai Ningding seolah melihat wajahku yang selalu menatapnya dengan senyum tenang. Darahnya yang tadinya panas tiba-tiba menjadi dingin, dan hatinya terasa seperti sedang ditusuk. Jangan dilihat lagi, apa yang menarik dari komputer itu? Teriak Yi Tengcheng sambil mencoba menarik perhatiannya dengan meletakkan tangannya di bahu Bai Ningding, dan ingin menariknya mendekat. Tapi Bai Ningding tiba-tiba berdiri dan mengikat kembali kerah bajunya yang terbuka. Melihatnya akan pergi, Yi Tengcheng segera menarik tangannya. Bing Bing, sudah sangat larut malam, kemana kamu akan pergi sekarang? Bai Ningding tidak terpengaruh dan berkata, aku ada urusan penting dan harus kembali sekarang. Satu pemikiran saja yang ada di pikirannya, dia harus segera bertemu Ji Boude. Sekarang juga, Yi Tengcheng merasa sangat benci padaku tapi tetap berpura-pura santai dan berkata, aku memang merasa tidak enak badan, tapi aku bisa sendiri kok. Kalau kamu sibuk, silakan kerjakan urusannya dulu. Trik ini selalu berhasil baginya. Sebelumnya Bai Ningding pasti akan segera duduk dan menenangkannya. Tapi kali ini Bai Ningding malah tampak seperti merasa lega dan berkata, besok aku akan membawamu ke rumah sakit. Kamu bisa beli apa saja dengan menggunakan kartuku. Wajah Yi Tengcheng menjadi kaku, dia masih berusaha menarik Bai Ningding, tapi seolah ada sesuatu yang membuatnya tergesa-gesa. Dengarkan aku ya, segala sesuatu bisa kita bicarakan besok saja. Setelah itu dia tidak lagi memperdulikan reaksi Yi Tengcheng, mengambil kunci dan langsung pergi. Bai Ningding menggenggam setir mobil dengan tangan yang sedikit menggigil. Padahal dia sudah mengemudi melalui jalan itu berkali-kali, tapi kali ini dia merasa sangat gugup. Belum pernah sebelumnya dia begitu ingin segera bertemu Ji Boude. Ketika membuka pintu rumah, dia berkata, Boude, aku sudah pulang. Tapi tidak ada pelukan atau tanggapan seperti biasanya yang menyambutnya hanya udara dingin di dalam rumah. Perasaan senangnya langsung hilang dan digantikan oleh kekhawatiran. Ketika memasuki rumah, dia menyadari bahwa semua pajangan yang akrab baginya juga hilang. Rumah tampak kosong seolah seluruh bekas keberadaan seseorang telah dihapus dengan rapi. Yang tersisa hanya dekorasi sebelum aku pindah tinggal bersama dia. Hatinya tiba-tiba terasa sesak dan sebuah pemikiran mengerikan muncul di benaknya. Dia berjalan cepat masuk ke dalam rumah dan mulai mencari dari kamar tidur kuku. Boude, jangan bersembunyi dariku ya. Kita akan segera menandatangani surat nikah. Jangan membuat lelucon seperti ini. Suaranya jelas menggigil, tapi tidak ada satu suara pun yang menjawabnya di setiap kamar yang dia periksa. Sebelumnya mereka memang pernah bertengkar atau berselisih paham, tapi kali ini Bai Ningding merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada balasan di pesan, tidak ada satu jejak pun. Rumah yang sepi dan kosong semakin jelas memberi isyarat pada Bai Ningding bahwa aku sudah pergi. Dia hampir menjadi gila karena panik, meskipun dia terus berpikir itu tidak mungkin, tapi kebenarannya semakin jelas. Ketika dia mencoba mengirim pesan ke aku, muncul tanda seru merah yang menunjukkan pesan tidak terkirim. Semua yang dia yakini tiba-tiba runtuh. Hatinya berdebar kencang dan dia langsung berbalik untuk pergi mencari aku. Karena berjalan terlalu cepat, dia tidak melihat barang yang tertinggal di bawah area depan pintu. Petugas kebersihan sedang membersihkan di depan pintu. Bai Ningding dengan tergesa-gesa bertanya, kau tahu kemana Boude pergi? Kenapa dia tidak ada di rumah? Kenapa semua barangnya hilang? Petugas itu menggelengkan kepala bilang tidak tahu, lalu melihat wajahnya yang sangat khawatir. Dia ragu sejenak sebelum berkata, Nona, maaf kalau aku berbicara terlalu banyak, tapi Anda tidak lagi memperlakukannya seperti dulu. Sebelumnya Anda tidak akan pernah tega meninggalkan Tuan Ji sendirian di rumah, tapi sekarang Anda sering pulang larut malam. Sebelumnya Anda juga tidak akan membiarkan dia dirawat di rumah sakit sendirian, tapi kali ini dia harus pulang sendirian setelah keluar rumah sakit. Anda dan Tuan Ji dulunya sangat mencintai satu sama lain. Saat Anda sakit parah dan tidak bisa beranjak dari tempat tidur, semua orang menjauhi Anda bahkan tidak mau datang mengunjungi. Hanya Tuan Ji yang selalu merawat Anda tanpa pernah beristirahat. Aku masih ingat saat dokter terkenal itu bilang obatnya baru dan mungkin ada efek samping. Tuan Ji khawatir akan terjadi sesuatu pada Anda jadi dia mencoba meminumnya duluan sebelum memberikannya padamu. Ah,
Orang bilang dia anemia karena terlalu bekerja keras, tapi kami semua tahu itu karena efek dari obat-obatan yang dia minum itu. Tuan Ji adalah suami yang baik sekali. Pupil Bai Ningding bergetar hebat. Dia dengan kuat menarik pergelangan tangan petugas itu dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Kenapa aku tidak tahu tentang hal ini?" Petugas itu sedikit ketakutan tapi tetap melanjutkan, "Saat itu semua orang di villa ini tahu tentangnya. Bahkan obat pemulihan Anda setelah itu juga selalu dicoba terlebih dahulu oleh Tuan Ji." Apa yang dikatakan petugas selanjutnya sudah tidak bisa didengar oleh Bai Ningding. Rasa takut dan rasa bersalah yang luar biasa menyelimuti dirinya. Tangan dia menggigil hingga sulit untuk memegang ponsel. Dia harus mencoba beberapa kali baru bisa membuka daftar kontak. Dia mencari namaku, dan melihat nomor teleponku. Bai Ningding yang bahkan saat sakit parah tidak pernah percaya pada hal-hal supranatural. Kali ini pertama kalinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. "Jawab ya Boude, tolong jawab teleponnya." Tapi suara rekaman terdengar, "Nomor yang Anda hubungi tidak dapat menjawab panggilan. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat menjawab panggilan." Bai Ningding menghubungi berkali-kali, tapi hanya suara pesan rekaman yang dingin yang terdengar di telinganya. Tidak bisa sekalipun terhubung. Rasa cemas yang luar biasa menyumbat dadanya. Meskipun dia sangat tidak ingin percaya, sekarang dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa aku sudah pergi tanpa meninggalkan kabar sedikit pun. Hanya seperti itu saja, aku pergi. Mata Bai Ningding mulai muncul pembuluh darah merah. Dia menghubungi semua teman bersama mereka, tapi segera mendapat balasan, "Boude, bukankah dia bersama Anda? Boude tidak pernah menghubungi aku. Apakah Anda telah menyakiti dia?" Setelah beberapa panggilan berturut-turut, tidak ada yang tahu kemana aku pergi. Bai Ningding putus asa memegang kepalanya dengan mata kemerahan, berbisik sendiri, "Boude, kamu sebenarnya pergi kemana?" Asistennya datang dengan tergesa-gesa dan berkata, "Bu Bai, ada uang pengembalian di rekening perusahaan." Bai Ningding menunjukkan rasa tidak sabar, namun asistennya cepat berkata, "Uang itu dari dokter spesialis yang merawat Tuan Ji. Ini nomor teleponnya." Karena menyangkutku, Bai Ningding dengan terpaksa menerima teleponnya. Suara dokter terdengar, "Apakah ini Bu Bai? Begini nih, Tuan Ji sudah sembuh dari gangguan pendengarannya bulan lalu. Dia bahkan khusus menyuruhku untuk tidak memberitahu Anda agar bisa memberikan kejutan saat hari pernikahan. Tapi perusahaan Anda tetap mengirimkan biaya perawatan, jadi kami sudah mengembalikannya. Semoga Anda dan Tuan Ji bahagia dalam pernikahan." Bai Ningding tiba-tiba mendengar informasi penting dan segera bertanya, "Apa yang Anda katakan? Dia sudah sembuh bulan lalu?" "Ya, Tuan Ji sudah benar-benar sembuh pada tanggal 23 bulan lalu. Bukankah Anda tahu? Tanggal 23 bulan lalu bukan itu hari sebelum dia menerima panggilan dan diberitahu tentang rencana pemberian status resmi kepada Yi Tengcheng. Jadi, sebenarnya dia sudah tahu sejak awal tentang hal itu." Bai Ningding merasa seperti ditumpahkan air dingin dari atas kepalanya. Artinya, semua perawatan yang dia berikan kepada Yi Tengcheng setelah itu sebenarnya sudah diketahui oleh Ji Boude dengan jelas. Betapa menyakitkannya bagi orang yang sangat mencintainya itu. Emosinya sangat tidak terkendali hingga dia kesulitan berjalan. Dia harus menemukan Boude, harus memberitahunya bahwa bukan seperti itu, dia yang tidak berbuat baik dan menyakiti hatinya. Tidak apa-apa kalau dia dimarahi atau disalahkan, tapi dia tidak akan pernah mengizinkan Ji Boude pergi darinya. Namun Yi Tengcheng tiba-tiba muncul dan menarik tangannya. "Kamu akan pergi kemana?" Bai Ningding terdiam sejenak lalu berkata, "Aku akan mencari Boude. Dia hilang, aku harus menemukannya." Mendengarnya, Yi Tengcheng menggenggam tangannya dengan erat, lalu memeluknya dan berkata, "Kalau dia pergi ya sudah saja, sekarang kita bisa bersama dengan terang-terangan." Bai Ningding hanya diam dan membiarkan Yi Tengcheng memeluknya tanpa memberikan reaksi. Padahal dia seharusnya merasa senang, tapi tidak tahu mengapa, kepala Bai Ningding penuh dengan wajah Ji Boude, wajahnya yang menangis, tersenyum, atau memanggilnya dengan gembira sambil berkata Bing Bing. Yi Tengcheng yang sedang memeluknya menyadari bahwa dia tidak ada perasaan sama sekali, sehingga rasa kejam muncul dalam matanya. Dia tiba-tiba melepaskan pelukannya, mengambil pisau yang digunakan untuk mengupas buah dari atas meja dan menyandarkannya di lehernya, menatap Bai Ningding dengan sikap tegas. "Kita pernah terpisah karena berbagai alasan tahun lalu, dan sekarang akhirnya Tuhan mengembalikanmu padaku. Aku hanya akan mencintaimu sepanjang hidupku. Jika kamu tidak mau menerimaku, lebih baik aku mati saja." Bai Ningding dengan cemas berteriak, "Kamu sudah gila, bagaimana kalau kamu terluka?" Yi Tengcheng tidak mau mundur sedikit pun. "Tanpamu, hidupku tidak ada artinya sama sekali." Pisau perlahan turun dan sudah hampir menyentuh kulitnya. Karena tidak tega melihat Yi Tengcheng terluka, Bai Ningding akhirnya menyerah. "Baiklah, aku setuju." Bersamaan dengan suara benturan logam, Yi Tengcheng dengan senang hati mengangkatnya dan berkata, "Bing Bing, aku tahu kamu tetap mencintaiku." Bai Ningding menepuk punggungnya untuk menenangkannya, namun hatinya merasa tidak nyaman. Sejak tadi ada sebuah suara yang mengingatkannya
Bai Ningbing, semoga kamu tidak menyesal nantinya. Senang bertemu denganmu, ujar Yi Tengcheng sambil menggenggam tangannya. Sebelumnya, karena statusnya yang tidak jelas Yi Tengcheng hampir diusir dari keluarga utama, tapi karena campur tangan Bai Ningbing, rencana itu akhirnya dibatalkan. Artinya sekarang semua orang tahu bahwa Yi Tengcheng telah menjadi milik Bai Ningbing. Setelah rapat umum selesai nanti, ayo jalan-jalan bersama ya, kata Yi Tengcheng dengan tersenyum dan mengangguk. Dia merasa hal paling benar yang pernah dilakukannya adalah mengusir Ji Boude agar bisa bersama Bai Ningbing kembali. Baiklah kalau kamu suka, jawab Bai Ningbing dengan emosi yang datar. Dia sekarang seringkali tidak sengaja mengingat Ji Boude. Padahal dia telah mendapatkan kembali orang yang dicintainya dengan susah payah. Perasaannya tidak sesenang yang dia bayangkan. Asisten yang duduk di kursi belakang melihatnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Yi Tengcheng, sejak kakak Boude pergi, dia tidak bisa menyukai orang ini sama sekali. Setelah hari itu Yi Tengcheng mengancam akan bunuh diri. Meskipun mereka tidak mengumumkan hubungan mereka secara terbuka, semua orang di lingkaran itu sudah tahu dan menganggap mereka sebagai pasangan. Bahkan Bai Ningbing langsung membawa Yi Tengcheng ke perusahaan untuk menghadiri rapat tingkat tinggi, dengan alasan bekerja sama dengan keluarga Yi. Tapi semua orang tahu bahwa ini adalah cara Bai Ningbing untuk memberikan dukungan penuh pada Yi Tengcheng. Setelah jalan-jalan, Bai Ningbing membawa Yi Tengcheng kembali ke perusahaan. Mereka berdua saling menggenggam tangan, dan di sepanjang jalan mereka disambut dengan pandangan iri dan ucapan pujian yang penuh kepura-puraan. Yi Tengcheng mengenakan kacamata hitam yang menutupi ekspresi senang hati di wajahnya. Dia kembali membuka antarmuka pesan denganku dan berpikir, sekarang kehidupanku yang penuh kemewahan ini pasti bukan sesuatu yang bisa kamu capai bahkan dalam beberapa kali hidupmu. Keluarga yang tidak bermartabat, ayah yang mati muda, ibu yang tidak bertanggung jawab, melahirkan anak seperti kamu yang seperti tikus di selokan. Kamu bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatuku, malah berani bersaing denganku untuk mendapatkan dia seringan mimpi saja. Senyum jahat muncul di bibirnya, tapi ketika dia mengirim pesan, muncul tanda seru merah. Senyumnya langsung membeku di wajahnya. Yi Tengcheng tidak menyangka bahwa aku yang biasanya selalu menerima semua pesannya dengan pasrah justru berani memblokirnya. Kesalahan Yi Tengcheng menarik perhatian Bai Ningbing, yang kemudian menunduk dan bertanya, ada apa? Saat melihat sekilas ke layar ponselnya, Bai Ningbing melihat nama yang sangat akrab baginya, Ji Boude. Kata-kata seperti tikus di selokan, ayah yang mati muda, keluarga tidak bermartabat, bersaing mendapatkan wanita muncul jelas di benaknya. Dia dengan cepat mengambil ponsel Yi Tengcheng dan menunjuk ke layar dengan suara yang menggigil. Apakah kamu selalu mengirim pesan yang penuh kata-kata kasar seperti ini kepada Boude? Yi Tengcheng tidak menyangka Bai Ningbing akan mengambil ponselnya. Menghadapi pertanyaan itu, dia dengan percaya diri menjawab, aku hanya tidak tahan melihatnya mendapatkanmu selama waktu yang lama. Bai Ningbing tidak bisa mendengar satu kata pun lagi. Semua kata-kata jahat itu terus muncul berulang-ulang di kepalanya. Apakah kepergian Boude yang tidak meninggalkan pesan disebabkan karena Yi Tengcheng sering mengirim pesan penghinaan seperti ini kepadanya? Dan perawatanku terhadap Yi Tengcheng membuat Boude mengira bahwa aku menyetujuinya. Melihat wajah Bai Ningbing yang semakin dingin, Yi Tengcheng mulai merasa khawatir. Aku tahu ini tidak baik, tapi aku hanya merasa tidak nyaman. Hanya kali ini saja Bingbing, maafkan aku ya, aku hanya ingin melepaskan emosi dengan mencaciaknya sedikit saja. Setelah panik, Yi Tengcheng segera tenang kembali. Boude sudah pergi, semua riwayat obrolan sudah dihapus, Bai Ningbing tidak punya bukti, bahkan pesan terakhir tidak bisa terkirim. Bai Ningbing biasanya lemah hatinya, tidak akan melakukan apa-apa padanya. Tepat saat itu petugas kebersihan mengetuk pintu dan berkata, Bu Bai, ini barang yang ditinggalkan Tuan Ji. Kemarin dia pergi terlalu cepat jadi belum sempat saya berikan. Apakah ingin saya berikan sekarang? Melihat barang yang diberikan petugas itu, wajah Yi Tengcheng langsung menjadi sangat pucat. Itu adalah 2 buah surat nikah palsu berwarna merah dan seluruh riwayat pesan penghinaan serta rayuan yang dia kirimkan dari ponselnya. Bai Ningbing dengan tangan yang menggigil membacanya dan baru menyadari bahwa sejak Yi Tengcheng kembali ke negeri ini, penghinaan dan rayuan terhadap Ji Boude tidak pernah berhenti sama sekali. Dia menutup mata dengan rasa sakit. Yi Tengcheng melihat ekspresinya dan segera berkata, aku melakukan semua ini hanya karena mencintaimu terlalu banyak. Jelas aku yang paling mencintaimu, mengapa dia yang bisa tinggal bersamamu? Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam. Jika yang terlihat sekarang sudah seperti ini, bagaimana dengan hal-hal yang tidak terlihat? Dihina, dipaksa menyumbangkan darah. Dengan senang hati mendengar bahwa pendengaran sudah pulih dan ingin memberikannya kejutan, tapi kemudian mendengar hal yang menyakitkan hati. Selama hari-hari itu, pasti sangat menyakitkan bagimu ya Boude? Setiap kali berpikir tentang Boude, hatinya terasa sangat sakit dan sesak. Dia tidak pernah memberikan penjelasan yang baik padanya, dan semua ini adalah kesalahannya sendiri. Dia memang bisa menyalahkan Yi Tengcheng, tapi yang lebih banyak harus disalahkan adalah dirinya sendiri. Dia yang menyakiti Boude, jadi dia harus memberikan kompensasi. Kamu tidak bisa lagi tinggal di sini. Pindahlah ke villa yang kubeli untukmu.
Tempat ini adalah milik Buddha. Kalau dia kembali nanti dan tahu kamu pernah tinggal di sini, dia akan tidak senang, kata Bai Ningding tanpa ragu memberikan perintah untuk keluar. Yi Tengcheng tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan berkata, Bing Bing, kamu mau mengusirkanku lagi? Bai Ningding menatapnya dengan wajah dingin, aku hanya menyuruhmu pindah tempat tinggal, kenapa kamu tidak mengerti? Yi Tengcheng tidak bisa memahami mengapa Bai Ningding malah mengusirkannya hanya untuk Ji Boude, orang yang dianggapnya tidak penting. Karena aku akan mencari Boude, aku yang salah padanya. Aku harus mengkompensasinya, jawab Bai Ningding. Yi Tengcheng menjadi sangat marah, dia sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Bai Ningding segera memotong pembicaraannya, dia pasti akan kembali. Yi Tengcheng masih ragu-ragu dan tidak mau pergi, bahkan sampai menabrak lukisan yang pernah dibelinya. Wajah Bai Ningding menjadi semakin dingin, lalu dia mengangkat tangan untuk menyuruh pekerja rumah tangga mendekat. Pekerja rumah tangga menutup mulut Yi Tengcheng dan menyeretnya yang terus berjuang ke dalam mobil. Ketika Bai Ningding mengingat wajah Ji Boude, ekspresinya secara tidak sengaja menjadi lembut. Orang yang begitu lembut dan baik, seharusnya hanya milik diriku sendiri. Wajahnya perlahan kembali tenang, dan di matanya muncul tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Dia sangat mencintaiku, sekarang dia pergi hanya untuk menungguku datang menemukannya. Selama aku mencari dia, dia pasti akan kembali. Dia merasa menyesal, jadi dia akan menggunakan semua hubungan yang ada dan melakukan apa saja untuk menemukan Ji Boude. Baik dia menyalahkanku, membenciku, bahkan sampai mengambil nyawaku, aku akan menerimanya dengan senang hati. Selama dia tidak pergi dariku, apa saja aku terima. Boude, tungguku. Setelah pesawat mendarat dan aku baru saja keluar dari bandara, seorang wanita anggun berpakaian elegan tiba-tiba memelukku erat dan berkata, anakku sayang, akhirnya kamu datang. Melihat ibuku yang semakin emosional saat berbicara, aku dengan nada pasrah berkata, baiklah, kan aku sudah datang. Nanti kita bisa bertemu setiap hari. Ibuku yang bernama Jian mengelus-elus air matanya sambil mengangguk. Setelah aku memindahkan perusahaan dari luar negeri ke dalam negeri nanti, kamu juga akan menjadi orang kaya muda di dalam negeri loh. Skala perusahaan Ji yang tidaklah kecil, bahkan sebagai perusahaan luar negeri, ia termasuk yang terdepan di dalam negeri. Namun karena aku tidak berminat padanya, aku tidak pernah menyebutkannya, jadi bahkan Bai Ningding pun tidak tahu hubungan ini. Ditambah lagi ayahku adalah menantu yang tinggal di rumah mertua dan menggunakan nama keluarga ibunda, jadi semakin sulit bagi orang lain untuk menyadari hal ini. Aku sebenarnya tidak terlalu memperhatikan kata-kata ibuku. Aku tidak terlalu memperhatikan kata-katanya dan hanya fokus untuk mengurus prosedur pendaftaran kuliah. Meskipun karya-karyaku telah dicuri, tapi aku masih bisa menyelesaikan yang baru dengan cepat dengan menambahkan beberapa naskah lama. Kamu masih merindukan orang dengan nama keluarga Bai itu kan? Jian memberikan makanan padaku dan bertanya dengan hati-hati. Kamu maksud Bai Ningding? Dia sudah punya pacar sekarang, jawabku dengan nada acuh tak acuh. Tanpa ada perubahan emosi sama sekali dan wajahku tetap tenang. Aku memang benar-benar tidak peduli lagi sejak saat aku melangkah ke dalam pesawat. Semua masa lalu sudah berakhir sepenuhnya. Untuk Bai Ningding, kalau aku bilang tidak mau, berarti itu sudah keputusan akhir. Mendengarnya, Jian merasa lega lalu melanjutkan, tapi aku masih khawatir dengan pendengarmu. Aku sudah janjikan kamu ke dokter. Besok ayo periksa lagi ya. Aku menggelengkan kepala sambil makan, aku tidak mau pergi, sudah sembuh kok. Sebelumnya demi bisa pulih dan tidak menjadi beban buat Bai Ningding sebagai orang cacat, aku menjalani terapi listrik 3 kali sehari rasanya sakit hingga aku menggigil setiap malam. Akhirnya bisa sembuh, jadi aku tidak mau menjalani perawatan apapun lagi. Namun kali ini Jian tidak seperti biasanya yang selalu mengikuti keinginkanku. Dia bersikap tegas, tidak boleh. Besok aku akan ikut kamu harus pergi periksa. Aku memang lebih banyak tinggal bersama ayah saat kecil. Dan aku tahu bahwa Jian merasa bersalah karena selama ini sibuk dengan pekerjaan dan kurang memperhatikanku. Meskipun tidak mau, aku akhirnya menyetujuinya. Hari berikutnya, setelah aku selesai mengurus nomor antrian, ibuku tiba-tiba menghilang. Aku terpaksa duduk menunggu dokter sambil memegang hasil foto ronsen dengan nada pasrah. Saat mendengar ada gerakan, aku berkata, dokter, apa kabar? Aku sedikit terhenti di tengah kalimat karena tidak pernah melihat dokter yang begitu muda dan cantik. Dia memiliki sikap yang anggun namun sedikit menjauhkan diri, tubuhnya ramping, dan seluruh penampilannya mengeluarkan aura kemewahan kalau tidak mengenakan jas dokter putih. Orang akan mengira dia adalah selebriti tingkat atas. Halo, saya dokter spesialis yang akan merawatmu, nama saya Liu Ruyan. Sudah berapa lama pendengarmu pulih? Liu Ruyan tidak menunjukkan reaksi khusus, dia mengambil berkas medisku dan menanyakannya. Sekitar 1 bulan lebih kurang, jawabku sambil kembali sadar diri dan merasa sedikit canggung karena kelalaianku tadi. Saat itu aku juga tidak melihat bahwa ketika Liu Ruyan membaca catatan tuli akibat benturan keras pada kepala di berkas medisku, ada sedikit rasa marah yang muncul sesaat di matanya. Kondisimu sudah cukup baik, ujarnya lalu mengajakku duduk lebih dekat.
Sekarang saya akan memeriksa selaput timpani dan saluran telingamu ya. Aku memiringkan kepalaku, kemudian Liu Ruyan berdiri dan menggunakan satu tangannya untuk menopang kepalaku, sedangkan tangan satunya memegang senter. Sentuhan orang lain membuatku terkejut. Seolah membaca pikiranku, Liu Ruyan dengan sedikit tidak sabar berkata sambil tersenyum. Saya akan memasukkan alat pemeriksaan, jadi perlu satu tangan untuk menopangnya agar kamu tidak bergerak dan mengganggu proses pemeriksaan. Setelah menyadari bahwa aku salah paham, aku tidak berkata apa-apa lagi. Napasnya yang lembut menyentuh sudut mataku berbeda dengan aroma parfum kayu cendana yang ada pada Bai Ningding. Aroma ini adalah bunga yang sangat harum. Beberapa saat kemudian Liu Ruyan melepaskan tangannya, kondisimu sudah cukup baik. Tapi untuk berjaga-jaga, masih perlu dilakukan terapi penguatan sebentar. Wajahku masih tercium aroma darinya, jadi aku hanya ingin segera menjauh sedikit. Aku dengan tergesa-gesa mengambil ponsel dan berkata, kalau begitu aku tambahkan kontak WhatsApp kamu ya, untuk komunikasi selanjutnya. Liu Ruyan melihatku dengan senyum lembut, suaranya seolah seperti suara pohon cemara yang lembut namun membuat hatiku berdebar kaget. Sepertinya sebagai calon pasanganmu, saya sudah memenuhi syarat ya. Setelah menambahkan kontak, aku baru tahu bahwa orang di depanku adalah calon pasangan yang diperkenalkan ibuku. Meskipun masih merasa sedikit canggung, dengan adanya hubungan sebagai calon pasangan, hubungan kita yang awalnya hanya dokter dan pasien berubah menjadi seperti anak muda yang dipasangkan oleh orang tua secara tidak sengaja tanpa sadar hubungan kita menjadi lebih dekat. Setelah mengetahui bahwa orang tua kita adalah teman lama, kita pun pergi makan bersama. Kamu sudah jadi dokter spesialis padamu masih muda sekali ya? Tanyaku. Ya, awalnya saya mengambil jurusan psikologi, kemudian berpindah ke bagian THT, jawab Liu Ruyan dengan nada datar. Tapi jawabannya benar-benar membuatku terkejut. Aku penasaran dan bertanya lagi, kenapa kamu berpindah jurusan begitu tiba-tiba? Sama seperti aku tidak tahu jawaban atas pertanyaanku itu, aku juga tidak bisa membaca pikirannya. Sore harinya aku harus pergi ke kampus, dan Villa Liu Ruyan berada tidak jauh dari sana. Jadi dia menawarkannya untuk mengantar aku. Karena dia sudah tinggal di sini cukup lama, dia secara alami menjadi pemandu wisataku. Disinilah aku seolah kembali ke masa ketika pertama kali bertemu Bai Ningding tanpa rasa lelah yang menyiksa. Hanya ada kegembiraan yang menyala. Aku juga menyadari bahwa meskipun Liu Ruyan terlihat sombong dan dingin, dia tetap mau mendengarkan omong kosongku. Dia tidak menjawab dengan cara yang lucu atau tidak sesuai seperti orang lain, melainkan dengan sikap serius dan tenang. Hal itu membuatku ingin menggoda dia sedikit. Kira-kira ikan di danau ini bisa ditangkap tidak ya? Ikan itu sangat gemuk. Aku ingin makan ikan. Bisa, kalau ingin makan aku akan tangkapnya sekarang juga. Apakah gedung museum spesimen yang dikunci di depan benar-benar bisa dimasuki? Aku baru saja masuk kuliah. Bukankah itu akan membuatku mendapatkan teguran atau hukuman? Tidak akan. Kalau kamu mau masuk, bisa saja masuk. Tidak akan ada orang yang berani menghalangimu. Apakah makan makanan pedas akan memengaruhi pendengarku? Meski berpengaruh aku tetap mau makan. Tidak akan berpengaruh, bahkan kalau ada masalah aku akan menyembuhkannya. Sepanjang hari, percakapan seperti itu berlangsung berulang kali. Aku secara tidak sengaja menyadari bahwa sudah lama sekali aku tidak merasa rileks seperti ini. Berbeda dengan saat bersamanya Bai Ningding yang selalu membuatku menyadari perbedaan status kita, dengan Liu Ruyan aku bisa merasa rileks dan menjadi diri sendiri tanpa beban. Tanpa disadari malam sudah tiba. Baiklah, kita sudah berkeliling seharian. Sekarang pulang saja untuk melakukan latihan pemulihan. Aku tidak ingin pulang, tapi Liu Ruyan yang biasanya lembut menunjukkan sikap sangat tegas tentang hal ini. Jangan khawatir, tidak akan sakit kok, katanya dengan terus memberikan jaminan hingga aku akhirnya menyetujuinya. Latihan pemulihan yang diberikan Liu Ruyan adalah dengan mendengarkan musik yang lembut dan berkualitas tinggi tidak membuatku merasakan sedikit pun rasa sakit. Melihatnya keluar dan menutup pintu, aku berpikir, kalau aku terus bersamanya seperti ini, rasanya juga tidak buruk. Setelah keluar, ekspresi lembut di wajah Liu Ruyan menghilang sepenuhnya. Dia menjawab panggilan telepon dengan mata yang dingin. Aku sudah bilang, lakukan apa saja untuk menghalangi orang Bai Ningding mencari informasi. Bahkan jika perlu menyerang perusahaan dia pun tidak masalah. Pastikan semua informasi tentang bude terkunci rapat tidak boleh ada satupun yang bocor. Selain itu, Liu Ruyan mengurutkan dahinya dan tiba-tiba menunjukkan senyum yang sedikit kejam. Untuk orang yang dia cintai dengan sangat dalam, sebarkan saja sedikit petunjuk dari informasi yang kita dapatkan sebelumnya. Aku sangat penasaran bagaimana ekspresi Bai Ningding ketika dia tahu wajah sebenarnya dari orang yang paling dicintainya. Sejak kejadian itu dan Ye Tengcheng pindah keluar, Bai Ningding tidak pernah lagi mengunjungi tempat tinggalnya. Bahkan ketika bertemu hanya karena janjinya untuk merawatnya, dia hanya membawanya ke rumah sakit dan perusahaan. Selain itu, Bai Ningding menghabiskan waktu sehari-harinya di perusahaan atau mencari berbagai informasi semua pikirannya hanya untuk menemukan aku. Tuan, saya sudah memberitahu Bu Bai kalau kondisimu kembali memburuk.
Tapi dia hanya bilang kamu bisa menggunakan kartu kreditnya untuk biaya pengobatan dan tidak mengatakan akan datang melihatmu. Suara pekerja rumah tangga semakin pelan. Yi Tengcheng marah sekali dan menjatuhkan meja dengan keras. Ini sudah kalinya ketiga dia mencoba memanggil Bai Ningding namun ditolak. Dia menatap foto diriku yang ada di tangannya dan berpikir, Ji Beude, kamu harus berdoa agar tidak pernah muncul lagi untuk menghalangi jalanku. Selama beberapa waktu berikutnya, karena orang tua kita sengaja memperkenalkan kita, Liu Ruyan sering datang mengunjungi rumahku karena urusan bisnis. Sebagai tuan rumah, aku pasti harus menemani dan menghadapinya. Kita bersama-sama melihat berkas di perusahaan, menyaksikan matahari terbit, makan makanan khas, dan menonton opera. Liu Ruyan akan senang kalau aku senang, dan dia akan merasa sedih kalau aku merasa tidak baik. Jadi pada suatu sore yang cerah dan hangat, aku mencium sudut bibir Liu Ruyan. Orang yang bisa membuat dunia bisnis berguncang saat berusia 18 tahun kini seperti anak kecil yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia tampak sedikit gelisah, tapi aku tidak menjawab apa-apa dan hanya memperdalam ciuman itu dengan tersenyum. Hari berikutnya, kita pulang bersama ke rumahku. Jian tertawa sangat senang dan bertanya, kabarnya perusahaanmu di dalam negeri ada masalah dan kamu harus kembali pada akhir bulan ya? Liu Ruyan sedikit terdiam lalu mengangguk. Benar, Bunda. Kalau kamu kembali, selesaikan semua urusan dengan bersih ya, kata Jian dengan ekspresi yang menjadi serius dan menyampaikan pesan secara tersirat. Liu Ruyan mengangguk menjawab, tentu, Bunda. Keduanya adalah orang hebat di dunia bisnis, jadi Liu Ruyan pasti mengerti maksud kata-kata Jian. Bahwa dia mencintaiku sudah diketahui oleh kedua orang tua kita. Mereka juga tahu bahwa Liu Ruyan sedang bersaing dengan Bai Ningding melalui perusahaannya di dalam negeri. Kalimat itu merujuk bukan hanya pada urusan bisnis, tapi juga agar Liu Ruyan menyelesaikan semua masalah dengan baik. Jadi kamu harus kembali ya, maka aku tidak akan bisa melihatmu selama cukup lama, ujar aku. Jian menambahkan, bukan hanya dia, kamu juga harus kembali. Aku sedikit terkejut meskipun kepergian Liu Ruyan membuatku merasa kurang nyaman. Tapi itu belum cukup untuk membuatku meninggalkan kuliah dan ikut pergi bersamanya. Kita berdua bersama orang tuamu telah mendirikan perusahaan itu. Sebagai ahli warisnya, kamu harus kembali untuk menangani semua urusan ini. Aku sementara tidak bisa pergi, jadi hanya kamu yang bisa pergi. Saat berbicara tentang urusan bisnis, itu adalah hal serius, jadi aku tidak bisa menolaknya lagi. Baiklah kalau begitu aku akan ikut pulang. Tapi bagaimana dengan kuliahku? Aku belum menyelesaikannya. Melihat sikapku yang mulai lunak, Liu Ruyan mengambil gelas dan menyembunyikan senyum yang muncul di bibirnya sambil berkata, serahkan saja padaku. Hari berikutnya aku baru mengerti apa maksudnya dengan serahkan padaku. Liu Ruyan tidak tahu dari mana mendapatkan salah satu lukisan karya diva pelukis yang karyanya pernah direbut Yi Tengcheng. Dia memberikannya kepada profesorku, membuatnya sangat senang dan langsung memberikan izin khusus untukku. Belum sempat aku bereaksi, Liu Ruyan memberitahuku bahwa dia mendapatkan 2 buah lukisan dan menyisakan 1 untukku. Bukankah lukisan ini hanya ada 1 buah saja? Tanyaku. Aku sekaligus terkejut dengan kemampuan Liu Ruyan dan terharu karena dia tahu bahwa aku menyukai pelukis ini. Namun Liu Ruyan tampak tidak peduli dan berkata, selama yang pertama bisa dibeli, yang selanjutnya pasti juga bisa didapatkan. Kamu adalah calon pasanganku, maka selera dan kebutuhanmu adalah juga selera dan kebutuhanku. Secara teknis ini bukanlah kalimat cinta, karena ekspresi Liu Ruyan terlalu serius. Tapi justru keseriusannya itu ditambah dengan apa yang dia lakukan membuat aku tidak bisa menahan rasa haru di dalam hatiku. Aku bukan orang yang sentimental, tapi rasa-rasa kecil ini perlahan-lahan terkumpul dalam diriku. Sebelum berangkat, Liu Ruyan tiba-tiba menatapku dengan sikap serius. Aku ingin memberikan janji padamu. Kali ini saat kamu kembali ke negeri bersama aku, apapun yang terjadi, percayalah padaku aku akan selalu berdiri di sisimu dari awal hingga akhir. Jadi jangan takut ya, masa laluku bukan rahasia. Jadi Liu Ruyan tahu semua kesusahan yang kudapatkan. Melihat orang yang biasanya tidak terlalu ekspresif ini bersikap seolah sedang memberikan janji yang suci, hatiku tiba-tiba terasa hangat dan sedikit terasa geli. Aku mengangguk dan dengan senyum menggenggam tangannya. Baiklah. Aku tiba-tiba merasa lega semua masa lalu yang menyakitkan, tahun-tahun yang sulit, serta perasaan tidak aman dan sakit hati ketika hati yang tulus diinjak-injak. Kini semua itu terobati dengan kehadiran Liu Ruyan. Kita kembali ke negeri bersama. Para bawahannya yang telah bekerja dengan Liu Ruyan lama tahu bahwa bos mereka tidak lagi menjadi dokter dan akan kembali untuk mengelola perusahaan, terutama karena dia membawa pulang pacar laki-lakinya. Mereka semuanya ingin menunggu di bandara, tapi Liu Ruyan melarangnya karena takut akan menggangguku, jadi mereka harus kembali. Sedangkan tidak jauh di belakang kita, sekitar 30 meter jauhnya, Bai Ningding sedang memegang ponsel dengan wajah yang sangat dingin. Aku katakan sekali lagi, lakukan apa saja untuk menemukan keberadaan Beude. Aku tidak peduli apa yang akan dilakukan keluarga Liu. Yang kuinginkan hanya Ji Beude. Aku adalah ahli waris pertama perusahaan Jian dan sekarang kembali untuk langsung mengelolanya. Karena kerja sama antara kedua perusahaan, kami mengadakan pesta peresmian.
Sekarang bisa dikatakan bahwa pemimpin perusahaan keluarga Ji dan Liu adalah aku dan Liu Ruyan. Kamu akan segera tampil sebagai CEO perusahaan untuk memberikan pidato. Bagaimana rasanya? Tanyanya. Baik saja, yang aku khawatirkan bukan hal itu, tapi karena aku tahu bahwa dengan mengadakan acara besar dengan nama perusahaan, lingkaran sosial ini tidak terlalu luas, jadi pasti akan bertemu dengan dua orang yang tidak ingin kudatangi. Untuk menghindari masalah, aku menyuruh Liu Ruyan hanya menuliskan nama perwakilan ketika mengirim undangan. Suasana pesta yang penuh dengan pertemuan bisnis membuatku merasa sedikit bosan. Aku mau berkeliling sebentar dulu. Nanti kamu cari aku ya, kataku kepada Liu Ruyan. Baiklah, hati-hati ya, jawabnya. Baru saja sampai di dekat danau dan belum sempat duduk. Aku mendengar suara yang akrab. Kira-kira kenapa wajahnya begitu akrab? Ternyata memang Beude. Aku melihat ke arah sumber suara dan menemukan Yi Tengcheng yang mengenakan jas biru. Sejak Bai Ningbing menyuruhnya pindah dari villa itu, dia meminta-minta lama sebelum Bai Ningbing mengizinkannya pindah ke lokasi ini. Namun meskipun sudah pindah, Bai Ningbing tetap sibuk mencari aku setiap hari, sehingga hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Yi Tengcheng sekarang melihatku dengan penuh rasa benci. Aku tidak ingin berseteru dengannya dan segera berbalik untuk pergi, tapi teman-temannya menghalangi jalanku. Kamu mau pergi kemana buru-buru? Semua orang lihat ini dong, bukan orang yang dulu menjebak hati Bu Bai dan sengaja mendorong Aceng jatuh dari tangga ya? Betul saja, lihat bajunya sekarang tentu saja sudah menjual diri dan menemukan majikan baru yang kaya. Suara mereka tidak ditekan, sehingga orang-orang di sekitar segera berkerumun. Tidak ada yang mengenalku, tapi semua orang mengenal Yi Tengcheng. Dalam sekejap, tatapan orang-orang padaku menjadi aneh. Mendengar kalimat terakhir itu, mataku menjadi tajam. Biasakanlah berkata dengan sopan. Yi Tengcheng tersenyum dengan merendahkan. Aku sudah memberikan kamu rasa hormat, tapi kamu malah bersikap seolah penting banget. Anak dari keluarga yang sudah runtuh seperti kamu, bahkan perusahaan tempat kamu bekerja dulu juga karena belas kasihan Bu Bai kan? Kalau bukan karena kamu tuli dan mendapatkan belas kasihan, jangan bilang ingin hidup dengan terhormat. Kamu bahkan tidak akan bisa bertahan hidup saja. Wajahku sudah sangat dingin. Aku akan segera memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu keluar. Pesta ini tidak menyambut orang seperti kamu. Yi Tengcheng menatapku dengan penuh rasa jijik. Orang yang diperbudak uang saja malah sok penting. Dia memberikan sinyal dengan mata, dan orang di belakangnya langsung memahaminya lalu mendorongku dengan kuat. Karena aku berdiri di tepi danau, dorongan itu membuatku langsung terjatuh ke dalam air. Suara benturan yang besar membuat orang-orang di tepi segera datang untuk menyelamatkanku. Ketika Liu Ruyan datang setelah mendengar kebisingan, dia melihat pemandangan yang membuatnya sangat marah. Aku sudah diselamatkan, tapi wajahku sangat pucat karena terkena air. Aku hanya bisa duduk di sisi jalan. Apa yang terjadi di sini? Katanya dengan tatapan yang sangat tajam menyapu semua orang. Yi Tengcheng mengenal Liu Ruyan. Keluarga Liu termasuk salah satu keluarga teratas di lingkaran sosial ini. Bahkan statusnya tidak kalah atau bahkan lebih tinggi dari Bai Ningbing. Jadi ketika melihatnya datang, Yi Tengcheng segera mengambil gelas anggur dan berkata, orang ini tidak tahu bagaimana bisa masuk ke sini. Sebelumnya dia sudah orang tuli yang menggebu-gebu mencari orang untuk menyertainya. Sekarang bahkan sudah dibuang saja. Hanya pandangannya yang bisa berpura-pura menyedihkan. Jangan sampai Anda tertipu, Pak Liu. Liu Ruyan menyipitkan mata dan menatap Yi Tengcheng. Dia merasa dingin menyelinap ke tulang belakang karena tatapan yang sangat tajam itu, sehingga tidak sengaja mundur satu langkah. Liu Ruyan membantuku berdiri dengan wajah yang sangat dingin dan berkata, baiklah, saya akan menjelaskan dengan jelas di sini. Tuan Ji Beude yang ada di sisiku adalah anak tunggal Bu Jian dan ahli waris pertama keluarga Ji dari luar negeri. Dia sama seperti saya menjabat sebagai CEO perusahaan dan juga tunanganku. Suara heboh menyebar di antara kerumunan orang. Ahli waris pertama keluarga Ji, CEO dengan tingkat yang sama seperti Liu Ruyan, dan tunangannya, setiap satu dari judul ini saja sudah cukup untuk menjadi berita utama. Saat ketiganya muncul pada satu orang, kerumunan langsung seperti terkejut petir. Orang-orang yang baru saja menunjukkan rasa merendahkan sekarang melihatku dengan sikap hati-hati. Bahkan sebagian yang pandai membaca situasi sudah mulai ingin mengucapkan selamat, tapi lagi-lagi suara mengejutkan terdengar. Beude selalu menjadi suamiku, orangku. Apa hubungannya dia denganmu, Liu Ruyan? Kerumunan kembali heboh sekali. Pertama adalah pengungkapan identitasku. Kemudian muncul dua orang penting seperti ini. Satu adalah pewaris keluarga Liu yang sudah ada selama ratusan tahun. Satu lagi adalah pemimpin keluarga Bai yang berasal dari kalangan baru dan membangun kekayaannya dengan tangan sendiri. Keduanya adalah sosok yang sangat dihormati di lingkaran sosial ini. Tapi sekarang mereka saling berseteru hanya karena seorang pria yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali. Kapan kita menikah? Mengapa aku sebagai pihak yang terkait tidak tahu sama sekali?
Sepertinya Pak Bai terlalu sibuk dengan bisnisnya hingga salah mengenali suaminya sendiri, ujar aku dengan suara dingin setelah mulai pulih dan mendengar kata-kata Bai Ningding. Bai Ningding menatapku yang tampak sangat dingin, wajahnya penuh kekagetan. Dia ingin mendekat dan menyentuhku, tapi petugas keamanan menghalanginya. Wajah Liu Ruyan menjadi semakin gelap, membuat Bai Ningding terpaksa berhenti langkahnya. Benar, kita belum menandatangani surat nikah. Tunggu aku sebentar, tunggulah aku menyelesaikan semua urusan ini, kata Bai Ningding dengan tergesa-gesa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yi Tengcheng menghalanginya dan berkata, Ding Ding, kamu sudah menikah denganku kan? Kitalah yang sah secara hukum. Kitalah suami istri yang sah. Bukankah Anda sudah menikah denganku, Pak Bai? Bukankah Anda juga bisa salah mengenali siapa suaminya sendiri? Suara sinis Liu Ruyan terdengar. Kita semua orang dalam lingkaran ini. Bukan rahasia lagi kalau Pak Bai dan Yi Tengcheng bersama. Lagi pula Yi Tengcheng bahkan pernah memposting foto surat nikahnya di media sosial kan? Suara pembicaraan dan komentar yang satu sama lain terdengar kencang. Bai Ningding dengan cemas melihatku dan berkata, bukan seperti itu Bouda, bukan seperti itu. Dia ingin menjelaskan bahwa itu hanya keputusan sementara. Bahwa keadaan Yi Tengcheng sangat sulit setelah kembali ke negeri dan akan diperlakukan sebagai alat politik kalau tidak ada yang membantunya. Dia sudah menyusun berbagai alasan dalam pikirannya, tapi ketika melihat wajahku yang sangat tenang bahkan tidak memberikan pandangan sedikit pun kepadanya, aku benar-benar tidak peduli lagi. Perasaan seperti tersedak menyambar hatinya. Dia tiba-tiba mengingat kata-kata dokter waktu itu tentang pendengarku yang sudah pulih lama sekali, serta semua kata-katanya yang menyakitkan hatiku saat itu. Sekarang dia akhirnya kembali, aku tidak akan melepaskannya lagi. Tapi ternyata dia sudah menyakiti hati Bude jauh sebelum itu. Orang yang dulunya paling dekat dengannya kini menjadi tunangan orang lain. Rasa perbedaan yang sangat besar menyelimuti dirinya. Bai Ningding menatapku dengan wajah yang pucat dan kehilangan arah. Tunanganku jatuh ke dalam danau hari ini bukan karena kecelakaan. Keluarga Liu dan keluarga Ji bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Kalau sudah berani menantang kedua keluarga ini, kamu harus siap menerima konsekuensinya, ujar Liu Ruyan sambil mengalihkan pandangannya dari Bai Ningding. Aku sudah melapor ke polisi. Semoga kamu sanggup menanggung tuduhan pembunuhan dengan sengaja. Orang-orang di belakangnya mulai menarik Yi Tengcheng. Kita punya rekaman CCTV tentang bagaimana dia jatuh ke dalam danau, baik Yi Tengcheng maupun orang yang mendorongnya tidak akan bisa lolos. Yi Tengcheng berjuang dengan keras, dia tidak bisa masuk penjara. Baru saja dia masuk perusahaan Bai Ningding dan mendapatkan saham. Baru saja bisa membangkitkan namanya di keluarga. Kalau masuk penjara, semua yang dia miliki akan hilang lagi. Bing Bing, tolong selamatkan aku. Bing Bing, kamu masih ingat janjinya kan? Kamu bilang akan selalu bersamaku dan hidup bersama selamanya. Orang tersebut tanpa ampun memasangkan gelang besi di tangannya dan berkata dengan dingin, tidak ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu tahu siapa yang telah kamu sanggaji? Bai Ningding baru saja sadar diri ketika melihat Yi Tengcheng ditangkap dan dibawa ke dalam mobil polisi. Di depannya adalah aku dan Liu Ruyan yang tampak tenang, tapi tatapan mereka kepadanya sangat dingin dan acuh tak acuh. Rasa perbedaan yang besar dan kejutan membuat darahnya naik ke dada, dia tiba-tiba muntah darah dengan banyaknya. Orang-orang berteriak dan menyebar. Ketika dibawa ke dalam ambulans, Bai Ningding masih menatap arahku. Dia bukan tidak pernah dirawat di rumah sakit, tapi setiap kalinya aku selalu menemani dia tanpa istirahat, kapanpun dan dimanapun itu. Tapi kali ini, setelah menunjukkan kejutan saat melihatnya muntah darah, tidak ada perhatian lagi yang diberikan kepadanya. Rasa pahit menyebar di tenggorokannya, dia tersenyum pahit dan berpikir, balasan atas perbuatan buruk memang tidak akan pernah salah, ini adalah hukuman yang pantas kudapatkan. Setelah menjagaku agar merasa nyaman, Liu Ruyan melakukan panggilan telepon. Untuk urusan Yi Tengcheng, beri kelonggaran saja pada prosesnya. Kalau sudah waktunya lepaskanlah dia. Orang di ujung telepon sedikit ragu, tapi Liu Ruyan melanjutkan dengan nada acuh tak acuh. Hidup di kantor polisi dengan makan dan minum yang cukup terlalu menyenangkan baginya. Setelah dilepaskan, berikan semua informasi yang telah kita kumpulkan kepada Bai Ningding. Aku rasa tidak ada orang yang bisa menahan dampaknya. Aku terpaksa tinggal di rumah sakit karena dipaksa. Ketika tahu hal itu, Bai Ningding tidak peduli dengan larangan dan pasti ingin melihatku. Tapi orang-orang Liu Ruyan menghalanginya di luar pintu kamar. Pergi jauh, biarkan aku masuk. Wajah Bai Ningding penuh dengan kemarahan saat melihat pengawal di depannya. Dia hanya dipisahkan oleh satu pintu saja dariku dan dia pasti ingin masuk. Pak Bai. Saat Bai Ningding mau memaksa diri masuk, teman Yi Tengcheng menariknya dan berkata, Pak Bai, Aceng seumur hidupnya belum pernah merasakan kesusahan seperti ini. Tempat itu sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Anda harus segera membantunya keluar, itu adalah hal terpenting sekarang. Langkah Bai Ningding berhenti sejenak, biarkan aku melihatnya sebentar dulu saja. Pak Bai, kalau terlambat satu detik saja, Aceng akan merasakan lebih banyak penderitaan. Aceng bahkan menyembunyikan diri dari keluarganya untuk kembali menemui Anda. Anda tidak bisa mengabaikannya seperti ini. Akhirnya Bai Ningding terbujuk.
Mereka memang tumbuh besar bersama seperti saudara kembar, jadi dia tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Melihat sekat dinding yang hanya memisahkan dia dariku, Bai Ningbing berjanji dalam hatinya, "Bude, tunggulah aku. Aku pasti akan membuatmu kembali padaku." Setelah itu dia berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Kebisingan di luar kamar cukup keras dan aku mendengarnya dengan jelas, tapi aku tidak peduli sama sekali. Masa laluku dengan Bai Ningbing sudah berlalu, aku hanya akan melihat ke masa depan dan tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Aku sedang meminum air yang sudah ditiup dinginkan oleh Liu Ruyan ketika dia bertanya dengan nada datar, "Apakah kamu ingin bertemu dengannya?" Namun aku melihat persendian tangannya yang mulai memucat. Aku tersenyum dan membujuknya, "Tidak usah. Aku hanya ingin bertemu denganmu saja." Ketika Bai Ningbing tiba di kantor polisi, dia sudah mengurus segala sesuatunya agar bisa melihat Yi Tengcheng. Saat melihatnya keluar, Yi Tengcheng langsung menangis dan menghalangi langkahnya, kemudian memeluk pinggangnya yang ramping. "Bingbing, aku pikir tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Untungnya kamu datang. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa." Entah mengapa, sejak bertemu kembali dengan Ji Boude, Bai Ningbing mulai merasa sedikit tidak nyaman dengan sentuhan Yi Tengcheng. Ada suara di hatinya yang berkata, "Boude tidak suka ini." Tapi karena memikirkan perasaan Yi Tengcheng, dia akhirnya tidak menjauhinya dan hanya menenangkannya dengan nada yang tidak terlalu fokus. Sekretaris di sisi melihat Yi Tengcheng, ragu sejenak lalu membisikkan sesuatu pada Bai Ningbing. Dalam sekejap, seluruh tubuh Bai Ningbing menjadi kaku. Yi Tengcheng yang sedang merasa sedih tiba-tiba ditahan lehernya oleh Bai Ningbing. "Bingbing, tolong jangan terlalu kuat." Belum selesai berbicara, suara dingin Bai Ningbing terdengar di atas kepalanya. "Kamu di luar negeri menjalani hubungan terbuka dengan banyak orang, memaksa seseorang untuk melakukan aborsi berkali-kali hingga tidak bisa memiliki anak lagi, dan baru saja kembali ke negeri karena tidak bisa menangani masalah itu." Kalimat itu seperti air dingin yang dituangkan ke atas kepala Yi Tengcheng, membuatnya langsung bingung dan tidak tahu harus berkata apa. "Bingbing, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Ini semua bohongan belaka. Kamu harus mempercayakanku." Melihatnya yang emosional dan terus menyangkal, Bai Ningbing mengambil amplop yang diberikan asistennya, mengeluarkan isinya dan membunturkannya ke wajah Yi Tengcheng. Yi Tengcheng dengan tangan yang menggigil mengumpulkan barang-barang itu. Di dalamnya ada foto seorang wanita cantik yang berpakaian terbuka dan dikelilingi oleh beberapa pria yang tidak mengenakan baju atas, termasuk dirinya sendiri. Di lantai terlihat kondom yang sudah dibuka kemasannya, diikuti oleh 2 surat hasil pemeriksaan kehamilan, surat diagnosa tidak bisa memiliki anak, bahkan ada bukti hasil tes tusukan air ketuban yang menyatakan bahwa ayah kandungnya adalah Yi Tengcheng. Siapapun yang melihatnya akan langsung mengerti apa yang terjadi. Dia tahu bahwa di lingkaran sosial ada berbagai cara bermain dan hubungan yang rumit, tapi tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi pada dirinya sendiri. "Jadi, kamu kembali ke negeri dan dengan tergesa-gesa mencari aku karena kamu khawatir keluarga yang akan kamu nikahi akan mengetahui rahasiamu. Jadi kamu berpikir untuk menggunakan aku, bukan?" Suara Bai Ningbing sedikit menggigil saat dia menatap orang di depannya seolah dia tidak pernah mengenalnya sama sekali. Yi Tengcheng menggelengkan kepala dengan gemetar. Tapi dengan bukti yang begitu jelas ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Aku melakukan segalanya untukmu, membuat surat nikah palsu untuk menipu Boude, selalu membela kamu, bahkan memasukkanmu ke dalam perusahaanku, dan memberimu saham perusahaan. Bukankah ini balasan yang kubuatkan untukmu?" Hati Bai Ningbing sekarang sangat tenang bahkan terasa mati rasa. Selain ingin menjauhi Yi Tengcheng, wajah lain tiba-tiba muncul di benaknya, wajah Boudenya. Tahun lalu, ketika dia hampir menjadi orang tidak berguna, Ji Boude muncul dengan tiba-tiba, merawatnya sambil menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Saat itu dia masih terbenam dalam kesedihan karena Yi Tengcheng yang pergi tanpa kabar, jadi dia tidak aktif menerima atau menolak perawatan Ji Boude. Kemudian Ji Boude perlahan-lahan menghangatkan hatinya, dia menyimpan kenangan tentang Yi Tengcheng di dalam hati dan merasa bahwa memulai hidup baru dengan Ji Boude tidak ada salahnya. Tapi karena kesalahannya sendiri, dia telah kehilangan semuanya. Yi Tengcheng menggenggam tangannya dan tidak mau melepaskannya. "Bingbing, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dipermalukan dan diancam. Bukan seperti itu." Bai Ningbing dengan kesal melepaskan tangannya dan berkata, "Jauh dariku." Dia sekarang ingin segera menemukan Boude, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika kembali ke kamar rumah sakit, petugas medis memberitahunya bahwa Ji Boude sudah pulang. Kapan dia pulang? Kemana dia pergi? Wajahnya yang histeris membuat petugas medis takut, dan mereka tidak bisa memberikan informasi apapun. Bai Ningbing dengan wajah pucat dan kehilangan arah pergi ke tempat hiburan malam untuk mabuk-mabukan diri. "Bingbing, bukankah itu hanya karena seorang pria saja?" Saat duduk, dia langsung meneguk segelas besar vodka dengan wajah yang lesu, tidak ada lagi kesan percaya diri seperti dulu. "Hei, aku sudah dengar semuanya. Orang yang kamu berebutkan dengan keluarga Liu ternyata adalah dia ya?" "Jujur saja Bingbing,
kamu sudah gila kan? Padahal dulu dia hanya orang tuli, meskipun sekarang jadi kaya dan terkenal, dia tetap saja orang dari kalangan biasa. Belum selesai berbicara, wanita itu tiba-tiba terkena tamparan dari Bai Ningbing. Orang yang biasanya sangat terhormat kini wajahnya penuh kemarahan dan berkata dengan keras kepada semua orang di sekitar, pendengaran Boude menjadi tuli karena aku. Mulai sekarang, kalau ada yang berani mengatakan satu kata pun yang buruk tentang Boude, aku akan membalasnya sampai akhir hayat. Bai Ningbing sudah sangat mabuk. Yi Tengcheng menariknya dan berkata, Bing Bing. Belum selesai berbicara, pinggangnya langsung dilingkarkan oleh Bai Ningbing. Sebelum dia bisa merasa senang, Bai Ningbing dengan penuh kegembiraan berkata, Boude, kamu sudah kembali. Yi Tengcheng merasa sakit di hatinya dan wajahnya sedikit membeku. Tapi kemudian dia dengan lembut berkata, ya, aku sudah kembali. Dia tidak bisa kalah lagi, dia harus menikahi Bai Ningbing. Foto-foto itu memang benar dan dia memang membuat masalah besar sehingga keluarganya tidak mau mengurusnya lagi. Jika Bai Ningbing hanya mau menandatangani surat nikah tapi tidak mengadakan pesta pernikahan yang diumumkan di lingkaran sosial, dia akan benar-benar kehilangan nama baiknya. Cukup kalau malam ini mereka tertangkap kamera sedang tidur di satu tempat tidur, maka status sebagai suami istri akan menjadi fakta yang sulit dinafikan. Dan Bai Ningbing akan terjebak dan tidak bisa mundur. Liu Ruyan sedang melakukan panggilan video dengan aku untuk mengucapkan selamat malam. Setelah itu dia menutup senyumnya, melihat ke arah tempat kejadian dengan tatapan yang dingin dan berkata, kalau Yi Tengcheng sudah memanggil wartawan, maka aku akan membantunya membuatnya lebih besar. Beritahu media-media utama untuk membuat skandal ini sebesar mungkin sampai keluarga Bai benar-benar tidak bisa menyembunyikan atau menyelesaikannya lagi. Bai Ningbing terbaring di atas tempat tidur yang lembut. Yi Tengcheng meraba kulitnya, dan dorongan yang tidak bisa dijelaskan muncul dalam hatinya. Dia berbalik dan menindih tubuhnya, seolah kembali ke masa sebelum aku pergi. Belum sempat berkata apa-apa, pintu tiba-tiba dibuka dengan keras. Pak Bai, Anda sebelumnya membuat keributan besar di pesta ahli waris keluarga Liu Danji, menyatakan bahwa Tuan Ji adalah tunangan Anda. Tapi sekarang Anda ditemukan tidur bersama putra keluarga Yi. Bagaimana pemikiran Anda tentang hal ini? Apa maksudnya putra keluarga Yi? Hati Bai Ningbing tiba-tiba merasa dingin. Saat selimut ditarik terbuka, yang ada di sana bukan Ji Boude yang selalu dia nantikan, melainkan Yi Tengcheng. Kenapa kamu ada di sini? Melihat ekspresi jijik di wajah Bai Ningbing, Yi Tengcheng merasa sangat tersakiti dan berpikir, semua ini karena Ji Boude. Wartawan di belakangnya tidak memberi waktu untuk Bai Ningbing bereaksi. Lampu kilat kamera menyala berkelip dan mereka mulai bertanya, Pak Bai, ada orang yang mengatakan Anda sudah menikah dengan Yi Tengcheng. Sekarang ditemukan bersama di satu tempat tidur. Bukankah hubungan Anda sudah jelas? Kapan Anda dan Tuan Yi akan mengadakan pesta pernikahan? Pertanyaan demi pertanyaan datang tanpa henti dan membuat Bai Ningbing merasa sangat kesal. Dia takut kalau aku mengetahuinya dan membuat hubungan kita semakin buruk, sehingga dia berteriak, jangan lagi memotret. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Bahkan ketika dia mengancam akan menggugat mereka, mereka seolah sudah bersiap dan tidak takut sama sekali. Setelah mendengar pertanyaan terakhir, Bai Ningbing menyadari bahwa dia telah direncanakan. Dia menatap Yi Tengcheng dengan tatapan dingin dan berkata, kamu menghitungku kan? Yi Tengcheng tahu bahwa dia sudah marah dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya di depan media. Dia merendahkan suaranya dan berkata, saat itu Ji Boude yang mendorongku jatuh dari tangga, banyak orang yang melihatnya. Sekarang dia sudah jadi sasaran banyak orang. Kalau ada yang mengambil kesempatan untuk membuat masalah darinya, dia akan kembali menjadi orang yang dibenci semua orang. Selain itu, setelah dia tuli, dia tinggal di rumah Anda dan hidup dari Anda juga bukan status yang terhormat. Bing Bing juga tidak ingin Ji Boude dianggap sebagai orang yang hidup dari pasangannya kan? Kalau begitu namanya akan hancur. Bibir Bai Ningbing menjadi sangat tegang. Dia mendengar bahwa Yi Tengcheng sedang mengancamnya, tapi karena ini menyangkutku, Bai Ningbing tidak berani mengambil risiko sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap kamera media. Ya, aku dan Aceng sudah menikah dan segera akan mengadakan pesta pernikahan. Maka apa maksudnya ketika Anda mengatakan memiliki hubungan dengan Tuan Ji? Bai Ningbing melihat lampu kilat yang berkelip, dan wajah yang akrab muncul di benaknya. Boude, ini hanya strategi sementara. Tunggu aku menyelesaikan semua urusan, aku pasti akan datang menemukannya. Kemudian dia berkata di depan kamera, tidak ada hubungan apa-apa. Itu hanya omong kosongku saat mabuk. Aku bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Berita itu disiarkan secara langsung dan aku mendengarnya dengan jelas. Liu Ruyan mengambil remote dan mematikan televisi. Pada hari yang baik seperti ini, kenapa melihat hal-hal yang tidak menyenangkan? Aku tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan menatapnya. Aku juga pernah menjadi direktur di perusahaan seperti ini dulu, jadi aku tahu cara kerja mereka. Aku tahu bahwa Anda membantu memperbesar skandal ini di belakang layar. Bahkan mungkin Anda yang merencanakannya dari awal. Tapi aku merasa senang dengan itu. Ibuku bilang kamu sudah mengenalku sejak lama ya? Kapan itu?
Sudah sangat lama, jawab Liu Ruyan sambil bersandar di dadaku. Dia awalnya tidak berniat menjawab, tapi karena aku terus menanyakannya, dia akhirnya mengisahkan semuanya. Saat itu orang tuaku sedang bercerai dan aku tinggal bersama ayah. Ayahku adalah orang yang tidak punya pendirian sendiri dan selalu dipermalukan orang lain. Pada waktu yang sama, saya diculik oleh pesaing bisnis dan dibawa ke panti asuhan di daerah itu. Karena sikapku yang sombong dan tidak bisa bergaul dengan orang lain, makananku selalu dikurangi. Saat itu kamu yang masih kecil melihatku sedang menunggu sendirian di depan pintu dengan perut kosong. Jadi kamu selalu membagi makanannya menjadi dua dan memberikannya padaku setiap hari sampai aku ditemukan dan diambil pulang. Jadi kamu adalah anak kecil itu ya? Perubahannya sangat besar sekali. Aku merasa sangat terkejut dan senang. Liu Ruyan sendiri tetap tenang. Cerita kita memang terdengar klise, tapi ketika dia menyelidiki dan menemukan bahwa aku adalah orang yang baik dan ingin mendekatkanku, dia tahu bahwa aku sudah bersama Bai Ningbing. Dia merasa tidak puas tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Namun dia tahu bahwa Bai Ningbing bukan orang yang tepat bagiku. Jadi sejak menemukan petunjuk tentang hubungan Bai Ningbing dengan orang yang selalu dia cintai, Yi Tengcheng, dia mulai merencanakan segalanya dan mendorong Yi Tengcheng untuk kembali ke negeri, membuat Bai Ningbing mengambil keputusan bodoh satu demi satu, hingga akhirnya membuatku pergi darinya. Ini adalah tekadnya Liu Ruyan pada hidupnya ini harus mendapatkan aku. Kalau kita sudah begitu beruntung bisa bertemu lagi seperti ini, mari kita segera menikah saja, ujar aku sambil menggenggam tangannya dengan senyum lebar. Aku tahu bahwa Liu Ruyan merasa tidak aman, dan selama aku masih di dalam negeri dan memiliki bisnis, pasti akan bertemu dengan Bai Ningbing. Aku tidak tahu mengapa Bai Ningbing berubah sikap dan mulai menggangguku terus-menerus, tapi aku tidak peduli. Daripada tidak bisa memutuskan hubungan dengan jelas, lebih baik kita segera menikah saja. Ketika Bai Ningbing menerima undangan pernikahan saya dan Liu Ruyan, dia sedang di villa. Melihat warna merah yang mencolok di atasnya, Bai Ningbing seperti gila dan melemparkan undangan itu ke lantai dengan keras. Bagaimana mungkin Bode menikah dengan orang yang tidak jelas seperti itu? Siapa sih Liu Ruyan itu sebenarnya? Setelah kejadian itu tidak lagi disebutkan, Yi Tengcheng segera datang ke rumahnya. Karena masih ada ancaman dari Yi Tengcheng dan dia merasa terjebak, Bai Ningbing hanya bisa menyetujui untuk mulai menyiapkan pernikahan. Bingbing, selama kamu menikah denganku, aku janji akan hidup dengan baik bersamamu dan hanya melihatmu satu-satunya di masa depan. Ji Bode sudah bertunangan dengan orang lain, dia tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Yi Tengcheng menangis dan berteriak dengan histeris, tapi Bai Ningbing tidak memperdulikannya. Dia melihat alamat di undangan, mengambil baju dan ingin pergi. Apakah kamu sudah lupa dengan rasa cintamu padaku dulu? Kamu bahkan bersedia mengambil risiko besar untuk membelaiku. Apakah hubungan kita selama bertahun-tahun tidak bisa menyamai apa yang kamu miliki dengan Ji Bode? Bai Ningbing dengan kesal menjauhinya, mengambil kunci mobil dan segera pergi. Dia merasa darahnya memanas ke kepala. Hal itu hanya boleh dilakukan oleh dirinya bersama Bode. Tiba-tiba seseorang berdiri di depan pintu dengan mata yang sangat dingin dan berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan?" "Kita melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri," jawab Liu Ruyan dengan nada yang sedikit menantang sambil menatap Bai Ningbing. Wajah Bai Ningbing menjadi sangat pucat, tapi aku menghalanginya dan berkata, "Apakah kamu sudah gila, Bai Ningbing? Kamu sebentar lagi akan menikah dengan Yi Tengcheng, tapi mengapa kamu masih menggangguku seperti ini?" Saat melihatku, Bai Ningbing dengan suara serak dan penuh rasa bersalah berkata, "Bode, aku yang salah. Aku tidak seharusnya menipu kamu. Semua itu adalah kesalahanku. Selama kamu mau kembali bersamaku, aku akan segera memisahkan diri dari Yi Tengcheng dan tidak akan pernah menyakitkan hatimu lagi. Bisakah kamu memaafkanku dan memberiku kesempatan untuk mengkompensasimu?" Sambil berkata dia ingin menggenggam tanganku, tapi aku mundur satu langkah dan berkata, "Bai Ningbing, aku tidak punya hubungan apapun denganmu lagi." Bai Ningbing terpaku di tempatnya. "Apakah kamu masih berpikir bahwa Yi Tengcheng bersih dari awal hingga akhir, dan yang salah adalah Bode?" Bai Ningbing dengan mata penuh kemarahan bertanya, "Apa maksudmu?" Liu Ruyan memanggil seseorang dan mengambil ponsel untuk membuka sebuah video. Di layar terlihat jelas aku dan Yi Tengcheng berdiri berdampingan di atas tangga. Yi Tengcheng sejenak menunjukkan wajah yang sangat marah, tidak tahu berkata apa, lalu dia jatuh menuruni tangga sendirian, sedangkan tanganku bahkan tidak menyentuhnya. Bahkan ketika dia kembali ke negeri untuk mencari kamu, itu juga karena alasan tertentu. "Saya yakin kamu sudah mengetahuinya bukan?" Suara Liu Ruyan tetap dingin dan datar, tapi ekspresi Bai Ningbing seperti terkena petir dari langit yang cerah. Kalau Yi Tengcheng memang berpura-pura selama ini, maka semua hal yang dia lakukan memaksa Bode yang punya masalah dengan darahnya untuk menyumbangkan darah.
tidak mempercayainya di depan banyak orang, bahkan memberikan lukisan yang sudah diberikan kepadanya kepada Yi Tengcheng untuk menghibur dia. Semua itu membuatnya menjadi bagian dari kejahatan itu. Oh ya, ketika Yi Tengcheng jatuh dan Boude harus dijahit tanpa obat bius di kepalanya, kamu sedang bersama Yi Tengcheng menikmati malam yang romantis. Bai Ningbing, sejak awal kamu sudah menyakitinya karena kamu dia menjadi tuli, kamu memaksanya menyumbangkan darah, bermain-main dengan perasaannya, membuatnya harus dijahit tanpa bius, dan memaksanya pergi ke luar negeri. Kalau bukan karena ibunya yang punya kemampuan untuk membantunya, Boude sudah lama mati karena tekanan kalian berdua. Sekarang kamu berpura-pura mencintainya dan ingin membalikan segalanya. Apakah kamu layak? Liu Ruyan memberikan tamparan pada Bai Ningbing. Sudut bibirnya berdarah tapi dia tidak membela diri. Silakan pukullah, aku memang berhutang padanya. Liu Ruyan dengan sinis berkata, kamu bahkan tidak layak untuk itu. Bai Ningbing tidak masuk ke dalam lokasi pernikahan. Dia berdiri di tempat yang tepat sehingga bisa melihat kita ketika mengucapkan sumpah nikah dan mencium. Dalam keadaan bingung, dia mengingat masa lalu ketika Ji Boude mengenakan kemeja putih dan dengan senyum bertanya padanya, kapan aku bisa menikahimu? Aku akan mulai menyiapkan mahar lo. Saat itu dia mabuk dan mengambil tutup kaleng minuman kol untuk dikenakan di jariku. Peristiwa itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu, tapi rasanya seperti sudah berlalu sangat lama. Pak Bai, seperti yang Anda suruh, saya mengawasi Yi Tengcheng. Hari ini saya dengar dia sedang mencari orang untuk... Asistennya berbicara dengan tergesa-gesa. Bai Ningbing dengan wajah yang kembali dingin berkata, bilang saja apa yang dia mau lakukan. Dia ingin menyewa orang untuk menculik Tuan Ji. Ketika telepon diputus, sebuah pemikiran muncul di benaknya, dia adalah hasil pernikahan yang diatur orang tua, jadi dia sangat menghargai cinta yang tulus. Awalnya karena anak-anak di lingkaran sosial mengasingkannya, hanya Yi Tengcheng yang mau bermain dengannya. Dia mengira bahwa perasaan itu adalah cinta sejati, jadi salah menganggap kayu yang kasar sebagai mutiara yang berharga, dan akhirnya kehilangan orang yang benar-benar mencintainya. Bai Ningbing merasa menyesal, tapi sudah terlambat. Boudenya tidak mau menerima dia lagi. Bai Ningbing melihatku yang bahagia dan tersenyum lebar di kejauhan, lalu dia juga ikut tersenyum. Dia menghubungi Yi Tengcheng dengan telepon, kamu di mana? Aku akan datang menemukannya. Mendengar kata-kata Bai Ningbing, Yi Tengcheng merasa senang dan terkejut, langsung menyangka bahwa dia telah berbalik hati. Aku ada di villa, Bingbing. Aku menunggumu. Bai Ningbing datang dengan cepat dan segera menyuruh semua pekerja rumah tangga untuk pergi. Yi Tengcheng sedikit bingung dan bertanya, ada apa ini? Bai Ningbing dengan nada datar menjawab, bukankah kamu ingin menikah? Gimana mungkin ada orang lain yang mengganggu di sini? Yi Tengcheng dengan gembira memeluknya. Tanpa disadari, Bai Ningbing memasukkan pil dari tangannya ke dalam gelas dan memberikannya kepada Yi Tengcheng. Karena terlalu senang, dia tidak menyadari emosi aneh yang muncul dari Bai Ningbing. Ketika Yi Tengcheng sadar kembali dengan rasa pusing dan bingung, dia melihat api besar menyala di luar ruangan. Dia ingin bergerak tapi menemukan tubuhnya terikat erat di atas tempat tidur. Bai Ningbing melihat ruangan yang terbakar dan tatapan ketakutan Yi Tengcheng, lalu mulai membujuknya, jangan takut. Aku akan pergi bersama kamu. Yi Tengcheng sedikit terpana lalu menyadari apa yang dimaksud Bai Ningbing. Dia berteriak dengan suara terdengung dan berjuang dengan keras, tapi tetap tidak bisa bergerak karena terikat kuat. Bai Ningbing melihat fotoku di ponselnya dan tersenyum dengan puas. Dia seolah melihat Ji Boude yang dulu baru saja mengenalnya. Pria yang sopan dan tulus itu selalu membantu dia dengan segala cara. Kemudian ketika dia menciumnya, lelaki yang biasanya berani itu menjadi malu dan mengedipkan mata sambil bertanya apakah bisa bersama dengannya. Dia ingat jawabannya saat itu, baiklah. Dia juga mengingat dirinya yang masih muda saat itu, yang diam-diam berjanji akan menghargai setiap orang yang benar-benar baik padanya ketika sudah dewasa. Aku terlalu bodoh, perasaan yang kukandung selama bertahun-tahun ternyata hanya lelucon belaka. Aku menyimpan Yi Tengcheng yang penuh dengan tipu daya di hatiku, tapi kehilangan orang yang selalu melihat aku sebagai segalanya. Bahkan aku melakukan begitu banyak hal yang menyakitinya. Tapi dia berpikir itu tidak masalah, masih ada waktu untuk mengkompensasinya. Bai Ningbing menelan satu botol penuh pil tidur dan berbaring dengan tenang di atas tempat tidur. Dia mencintaiku dan mencintainya, tapi juga marah karena aku pergi darinya. Namun setelah semua rasa cinta dan benci itu berlalu, yang bisa disalahkan hanya dirinya sendiri. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, dia mengingat kata-kata yang pernah kukatakan padanya dulu. Dari kehampaan muncul dua sisi yang berlawanan, benci adalah bentuk ekstrem dari cinta. Ketika pernikahan kita sedang berlangsung hingga separuhnya, Liu Ruyan menerima berita bahwa Bai Ningbing bersama Yi Tengcheng membakar diri sendiri. Blokir semua video dan berita terkait. Pastikan skandal ini tidak lagi menjadi perhatian publik. Semua yang dilakukan Bai Ningbing adalah pilihan sendiri dia. Liu Ruyan memang tidak bisa disebut orang baik, bahkan ketika baru memulai karir bisnisnya dulu, dia pernah membuat beberapa perusahaan kecil bangkrut. Dengan bantuan yang diberikan, kasus ini dengan cepat mereda dan tidak lagi menjadi pembicaraan. Pernikahan kita berjalan dengan sempurna, dan perusahaan keluarga Ji juga mulai berjalan dengan baik. Setelah bekerja seharian penuh yang membuat bahuku sakit,
Aku tiba-tiba penasaran dan bertanya kepada Liu Ruyan, apa yang kamu katakan pada Bai Ningbing hingga dia mau pergi dengan tenang? Liu Ruyan memijak leherku dan menjawab, tidak ada apa-apa. Dia juga orang yang punya martabat, jadi tidak baik kalau dia terus mengganggumu. Aku mengangguk dan tidak menanyakannya lagi. Setelah itu, Liu Ruyan dan aku bersama-sama membuat perusahaan semakin stabil, menjadikan perusahaan keluarga Ji dapat bekerja sama dengan baik dengan perusahaan di dalam dan luar negeri. Setelah semua urusan diselesaikan dan menjelang waktu berangkat, aku melihat sekali lagi bandara yang sudah akrab bagiku. Di sebelah ada orang yang sedang membaca komentar populer dari sebuah karya berjudul Hong Mengxiang Liangyi. Aku menoleh dan menyanyikan lagu dalam hati sambil melanjutkan baris berikutnya. Hong Mengxiang Liangyi, benci adalah bentuk ekstrem dari cinta. Selesai.